Sialan, tepat di hari kepulangan gue ke tanah air, pesawatnya malah meledak. Padahal gue baru aja masang parasut, tiba-tiba seorang perempuan yang kelihatan lemah dan rapuh. Kayak boneka porselen langsung nerobos masuk, terus nyentak tas parasut gue begitu aja. Mau ngapain sih lo? Gue yang emosi langsung berniat buat ngelabrak dia. Tapi dia malah tiba-tiba maju dan mepet ke gue. Bibir lembutnya langsung mendarat di bibir gue. Anjir, padahal gue udah pacaran 7 tahun sama cewek gue, tapi bekas gincunya aja belum pernah gue rasain. Lah, cewek ini malah kayak mau nelan gue bulat-bulat. Anjir, tangan lo mau ngeraba kemana? Mentang-mentang muka lo cantik, lo bisa seenaknya gitu. Pas gue lagi emosi-emosinya dan mau dorong cewek ini, beberapa cowok berbadan kekar gede, jalan ngedeket. Tatapan mereka langsung nyari-nyari ke sekeliling. Dia nggak punya parasut di sini. Pasti nggak bakal berani nekat loncat ke bawah. Apalagi lukanya parah banget. Pasti lagi sembunyi di tengah kerumunan orang. Ayo kita cari lagi. Gua ngeliat mereka nyari-nyari sebentar, sebelum akhirnya pergi dengan tampang kesal. Jantung gua rasanya mau copot. Nggak lama kemudian, ada sekelompok orang lain lagi yang datang. Gua lihat salah satu tangan mereka disembunyiin di balik baju. Pos kayak gitu. Jangan-jangan mereka bawa pistol. Pistol? Tiba-tiba salah satu dari mereka natap gue dengan tajam. Orang itu ngeliatin gue bentar. Cuma sepasang kekasih yang lagi ketakutan setengah mati menghadapi maut. Nggak ada ancaman. Punggung cewek ini ketutupan parasut, jadi identitasnya bisa aman tersembunyi. Dia pasti sembunyi di tempat lain. Kalau kali ini kita gagal, bos besar nggak bakal tinggal diam. Kayaknya kita harus gerak lebih cepat. Jangan sampai orang-orang dari perkumpulan naga hitam nemuin dia duluan. Mendengar obrolan mereka, gue langsung mikir, penumpang di pesawat ini kok aneh-aneh banget sih? Sebenarnya siapa yang lagi mereka cari? Dan yang lebih parah, cewek ini malah masih asik nyosor gue. Sial, dia masih berani-beraninya ngelecehin gue. Aku mengangkat tangan berniat untuk mendorongnya menjauh. Tapi wanita itu malah menggenggam pergelangan tanganku. Dia lalu menaruh tanganku di pinggangnya. Hei, kamu siapa sih? Jauh-jauh sana. Pesawatku baru saja jatuh. Kamu dengar tidak? Tiba-tiba, bos mafia itu menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap ke arahku. Bos, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera pergi dari sini. Bos sedang melihat apa sih? Dia pun mengikuti arah pandangan si bos dan melihat ke arahku. Di saat itulah aku baru menyadari bahwa tatapan mereka sebenarnya bukan tertuju padaku, melainkan pada wanita misterius di depanku ini. Gawat, kami sudah menarik perhatian mereka. Pada saat itu, pria yang dipanggil bos itu sudah mengeluarkan pistol dari saku bajunya dan langsung menarik pelatuknya dengan cepat. Dengan cepat, wanita itu melemparkan selimut ke arah mereka, lalu menarikku dan melompat turun bersama. Kecepatannya yang luar biasa benar-benar membuatku tercengang. Parasut kami langsung mengembang di udara, membuat kami berdua melayang tinggi dan menjaga jarak yang cukup jauh dari pesawat itu. Itu dia melarikan diri. Cepat tembak! Suara tembakan bertubi-tubi langsung menggema di udara. Melihat parasut kami terbang semakin jauh. Pria yang dipanggil bos itu berteriak penuh amarah karena tidak rela. Kalian semua cepat kejar! Beberapa anak buahnya segera memakai parasut dan langsung melompat turun. Aku benar-benar tidak pernah menyangka kalau aku akan terseret ke dalam kekacauan ini tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya siapa identitas wanita di depanku ini? Bagaimana bisa dia diburu oleh berbagai kelompok mafia? Dari mana sebenarnya asal-usul dia? Tepat saat aku ingin menanyakannya langsung pada wanita ini, aku menyadari kelopak matanya sudah terpejam rapat dan tangannya yang memeluk pinggangku perlahan melemah. Lalu dia pingsan begitu saja. Hei, jangan tidur dulu dong. Aku ketakutan setengah mati dan langsung memeluk tubuhnya dengan semakin erat. Kamu pingsan gara-gara ketakutan ya? Hei, gawat. Serangan tadi bikin parasutnya robek. Wanita itu sudah tidak sadarkan diri. Aku cuma bisa menjerit dalam hati, ya Tuhan. Masa aku harus jatuh dan mati di sini sih? Mana di bawah cuma ada lautan luas. Aku benar-benar berharap parasut ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Aku tidak mau mati konyol. Aku sama sekali nggak mau mati muda di tempat seperti ini. Dan mengakhiri hidup dengan cara sekonyol ini bukan akhir yang kuinginkan. Tapi parasut ini malah terus merosot turun dengan sangat cepat. Selama lebih dari 20 tahun hidup, baru kali ini aku sadar kalau nasibku sesial ini. Semua kesialan hari ini seolah menumpuk menimpaku. Belum sempat aku berpikir panjang. Biur, kami berdua langsung terhempas keras ke dalam laut, menimbulkan cipratan air yang sangat besar. Aku yang tidak siap langsung tersedak air laut, sebelum akhirnya berhasil mengapung ke permukaan, terengah-engah mencoba mencari udara. Untung saja aku bisa berenang. Kalau tidak, tamatlah riwayatku hari ini.
Setelah mengayuh beberapa kali di permukaan air, akhirnya aku bisa sedikit tenang. Tapi tiba-tiba, laut di sekitarku dipenuhi genangan darah yang sangat luas. Seolah ada yang menumpahkan tinta merah ke dalam air yang terus menyebar gelombang demi gelombang. Benar-benar mengerikan. Apa yang terjadi? Dari mana asal darah sebanyak ini? Aku langsung mengedarkan pandangan. Tapi sosok wanita itu sama sekali tidak kelihatan. Tunggu, orang-orang tadi sempat bilang kalau dia terluka. Apa jangan-jangan semua darah ini berasal darinya? Wanita ini pasti bukan orang sembarangan. Dan kita tidak tahu kapan komplotan tadi akan menyusul ke sini. Kalau aku ikut campur, aku pasti bakal kena masalah besar. Tapi kalau aku membiarkannya begitu saja, dia pasti akan tenggelam dan mati konyol. Pikiranku benar-benar berkecamuk, hingga akhirnya aku memejamkan mata dengan pasrah, lalu menyelam ke dalam laut. Di dalam air aku segera menemukan posisinya. Begitu melihatnya, aku langsung berenang cepat ke arahnya. Dengan sisa-sisa seluruh tenagaku, aku menyeret wanita ini ke daratan. Aku tidak tahu ini di mana. Melihat jaring-jaring ikan yang tergantung di setiap rumah, sepertinya ini adalah sebuah desa nelayan. Pandanganku langsung tertuju pada salah satu rumah yang paling dekat dan paling cepat untuk kuhampiri. Aku memutuskan untuk meminta bantuan pada pemilik rumah tersebut. Aku akan segera kembali untuk menyelamatkanmu. Aku membaringkan wanita itu di tanah, tanpa peduli apakah dia bisa mendengarku atau tidak. Lalu berlari sendirian ke depan pintu rumah dan mengetuknya. Permisi, apa ada orang di dalam? Tolong, aku butuh bantuan. Halo, apa ada orang? Tolong buka pintunya. Tidak lama kemudian, pintu rumah berderit terbuka, memperlihatkan sesosok wajah yang tampak ramah. Seorang wanita paruh baya tampak agak terkejut. Anda siapa? Halo. Pesawat yang kutumpangi mengalami kecelakaan. Sekarang ada korban yang jatuh ke laut dan terluka sangat parah. Aku butuh bantuanmu, bolehkah? Wanita itu tampak agak terkejut, lalu memandang ke arah sosok yang terbaring di tepi pantai, dan berteriak ke dalam rumah, "Suamiku cepat keluar, ada orang yang harus diselamatkan." Sang nelayan segera keluar dengan langkah cepat. Tanpa banyak bicara langsung membopong wanita itu masuk ke dalam rumah. "Tuan, wanita pendampingmu ini terluka sangat parah. Sepertinya ini luka tembak." "Iya benar. Tadi kami diserang oleh para pembajak di dalam pesawat. Selain merampas barang-barang kami, mereka juga menembaki kami beberapa kali." Sang nelayan menepuk pahanya dengan geram. "Zaman macam apa ini? Tunggulah di sini. Aku punya obat mujarab warisan leluhur. Tak peduli seberapa parah lukanya, begitu ramuan ini dioleskan, besok pasti langsung sembuh total." Semanjur itu, ini pertama kalinya aku mendengar ada obat sehebat itu. Wanita itu tersenyum lalu bercerita kalau keluarganya sudah turun-temurun menjadi nelayan. Waktu itu lengan suamiku digigit ikan besar sampai dagingnya robek lepas sebagian. Tapi setelah diolesi obat ini, sekarang kondisinya sudah sembuh total. Benarkah? Mendengarnya saja membuat bulu kuduku agak merinding. Wanita parubaya itu membawakan sebaskom air. "Kamu bersihkan dulu luka perempuanmu ini. Sebentar lagi obatnya mau dioleskan." Aku pun mengalihkan pandanganku ke arah perempuan itu. Kedua tangannya memeluk erat pinggangku, sementara kepalanya bersandar di dadaku sambil mendusal-dusal manja. Seolah-olah dia sedang memeluk sebuah sandaran yang sangat kokoh. Nyenyak sekali tidurnya. Padahal situasi lagi genting begini, tapi perempuan ini masih sempat-sempatnya cari kesempatan denganku. Bukannya dia tadi pingsan ya? Kok masih bisa-bisanya modus begini? Kesanku terhadapnya pun menjadi semakin buruk. Perempuanmu ini kelihatannya sayang banget sama kamu. Sudah terluka begini pun dia masih memelukmu erat-erat tanpa mau lepas. Ah, indahnya masa muda di zaman generasi kami dulu. Gandengan tangan saja rasanya sudah malu setengah mati. "Maaf ya, Nek, sudah membuat Anda tertawa," kataku sambil berusaha tersenyum sopan. Padahal dalam hati, terhadap perempuan tidak tahu malu ini. Rasa kesalku sudah sampai ke ubun-ubun. Sudah terluka parah begini pun masih saja tidak bisa diam. Wanita paruh baya itu baru saja berniat untuk menggoda pemuda ini lagi. Namun begitu pandangannya tertuju pada wajah si perempuan, raut wajahnya tiba-tiba berubah serius. Melihat ekspresi terkejut di wajah wanita itu, aku pun membatin. Mungkinkah perempuan ini adalah sosok yang penting? Sampai-sampai di desa Xiaoshen yang terpencil ini pun ada orang yang mengenalnya. "Nenek, apa Anda mengenalnya?" Wanita itu berpikir sejenak, lalu bergumam sendiri. Rasanya wajahnya tidak asing. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tunggu, jangan-jangan dia buronan nomor 1 yang sering muncul di televisi? Atau mungkin seorang tahanan yang sedang dalam masa pengawasan sementara? Melihat bagaimana dia dikejar-kejar dan hendak dibunuh tadi,
Setidaknya dia sudah menyinggung dua kelompok orang. Nenek, coba ingat-ingat lagi dengan teliti. Di mana Anda pernah melihatnya? Ini sangat menentukan keselamatan nyawaku. Kalau dia memang orang yang sangat berbahaya, aku pasti akan langsung melaporkannya ke pihak berwajib secepatnya. Aku sama sekali tidak akan menyembunyikan penjahat. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aduh, aku benar-benar tidak ingat. Tapi kalau melihat dari pakaian kalian, kalian pasti orang kota kan? Wajah kalian berdua rupawan sekali. Pasti kalian pasangan artis ya? Ah, jangan terlalu memuji kami, kek. Mana ada sih artis yang kondisinya sekacau kami? Anak muda, balurkan bubuk obat ini ke badannya ya. Nanti kalau makan malam sudah siap, biar si nenek yang panggil kamu. Terima kasih. Maaf ya, sudah sangat merepotkan. Ah, tidak merepotkan sama sekali. Begitu melihat mereka menutup pintu dan pergi keluar, aku baru menatap wanita itu. Lalu aku menyentil dahinya pelan. Wanita itu mengerang lirih, sepertinya sentilanku mengenai bagian yang sakit. Alis cantiknya tampak berkerut tipis, melihat ada noda darah hitam yang keluar dari tubuhnya. Darah terus mengalir tanpa henti dari dadanya. Meski merasa enggan, aku tetap membantunya melepas baju atasannya. Bukan karena ada maksud lain. Aku hanya tidak ingin dia mati di sini dan membuat masalah jadi panjang. Setelah selesai menyeka bagian atas tubuhnya, air di dalam baskom sudah berubah keruh. Aku membuang air kotor itu, lalu pergi keluar untuk mengambil sebaskom air hangat yang baru. Saat aku berniat menyeka bagian bawah tubuhnya, jariku mendadak ragu begitu menyentuh celananya. Sudahlah, seka asal-asalan saja biar cepat selesai. Lagi pula, apa sih yang perlu ditakutkan? Tapi celana ini ketat sekali. Bagaimana cara melepaskannya ya? Aku pun kebingungan sambil terus memikirkan caranya cukup lama, ketika tiba-tiba terdengar suara yang dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku kaget setengah mati. Wanita itu langsung mencengkeram kerah bajuku, lalu menarikku mendekat ke hadapannya. Karena tidak siap, tubuhku malah tidak sengaja menekan lukanya. Maaf, apa aku membuat lukamu tambah sakit? Aku benar-benar tidak sengaja. Aku pun terburu-buru berdiri kembali. Tolong jangan salah paham. Aku cuma ingin menyeka tubuhmu, supaya lebih gampang untuk mengoleskan obatnya. Melihat dari tatapan matanya, sepertinya dia sudah salah paham. Aku buru-buru menjelaskan, kenapa kancing bajumu ini susah banget dibuka sih? Di mata indah wanita itu, tiba-tiba tersirat sebuah tatapan yang sulit ditebak. Memangnya kamu mau buka kancingku untuk lihat apa? Senyumannya itu seketika membuatku merinding. Jangan bilang kamu pikir aku naksir sama kamu. Aku ini sudah punya pacar. Aku sama sekali nggak bakal punya pikiran macam-macam kepadamu. Orang yang buka celana aja nggak bisa. Ternyata bisa punya pacar juga ya. Dunia ini benar-benar aneh. Aku merasa kesal sekaligus malu. Kamu pikir kalau dua orang bersama, harus banget saling melucuti pakaian? Hubunganku dengan pacarku itu masih sangat murni. Kami sama sekali belum pernah melakukan apa-apa. Oh, kelihatan banget kok. Waktu di pesawat, ciumanmu itu berantakan sekali. Payah banget kelihatan sekali kalau kamu belum pernah ciuman. Kalau dia tidak mengungkit hal ini, mungkin aku tidak akan sekesal ini. Begitu mendengar ucapannya, aku malah jadi makin kesal. Ciuman pertama yang sudah kujaga selama bertahun-tahun hanya demi malam pernikahan nanti, untuk saling memberikan diri yang seutuhnya bersama pacarku. Siapa sangka, ciuman itu malah direbut begitu saja oleh wanita ini. Aku nggak butuh penilaianmu. Saking kesalnya, aku melemparkan obat itu kepadanya. Dia tersenyum tipis. Gak mau membantuku? Bukannya tadi kamu ingin melihatku? Kenapa sekarang malah buang muka? Ini kan kesempatan emas yang sangat langka. Asal kamu tahu ya, tidak semua pria punya kesempatan berharga untuk melihat tubuhku. Pacarku itu jauh lebih hebat darimu. Aku lebih milih melihat dia daripada melihatmu. Wanita itu baru kali ini mendengar ada orang yang dianggap lebih hebat darinya. Melihatku yang mencak-mencak karena kesal. Sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk melengkungkan senyuman tipis. Dengan gerakan perlahan, dia bergeser sedikit lebih dekat ke arahku. Mengangkat tangannya, lalu menarik lembut ujung lengan bajuku dan bersiap untuk menggodaku. Tapi, sebelum kata-kata sempat terucap, aku melihat dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari ranjang. Awas! Aku langsung panik dan mencoba menahannya. Tapi detik berikutnya, bibir yang lembut itu tiba-tiba saja menempel di bibirku tanpa peringatan. Aku langsung membeku seketika. Setelah tertegun selama beberapa detik, aku langsung mendorong wanita itu dengan kesal. Ada apa sih sama kamu? Kenapa kelakuanmu kayak cewek mesum sih? Wanita itu tampak seperti kucing yang baru saja mencuri ikan. Dengan nada puas dia berbisik, kan kamu sendiri yang nyamperin.
Kalau kamu nggak hampir jatuh dari ranjang, mana mungkin aku deketin kamu? Aku benar-benar belum pernah melihat perempuan seberani dia. Tatapan mata wanita itu tampak penuh dengan candaan. Seolah makin aku marah, dia malah makin merasa terhibur. Kalau merasa rugi, kamu boleh kok balas menciumku lagi. Aku merapatkan bibirku rapat-rapat. Buat apa kamu kasih ponselmu ke aku? Sambil menatap wanita itu, dalam hati aku mulai menerka-nerka siapa dia sebenarnya. Firasatku bilang kalau dia bukan orang baik-baik. Dia malah kelihatan seperti seorang buronan. Di saat itulah terdengar suara ketukan pintu. Nak, makanannya sudah siap. Cewekmu sudah bangun ya. Aku langsung membantah dalam hati. Dia bukan cewekku. Tapi aku tetap menjawab dengan sopan. Kami akan segera ke sana. Maaf ya sudah merepotkan. Sungguh merepotkan sekali. Wanita itu sengaja menyahut dengan keras. Kamu kan belum mengobati lukaku. Seakan sengaja agar orang di luar mendengarnya. Aku menoleh dan melotot tajam ke arahnya. Seolah ingin bilang, memangnya kamu lumpuh. Bisa obati sendiri kan? Nak, sudah dari tadi kok lukanya cewekmu belum diobati juga. Cepat obati, bahaya kalau lukanya sampai infeksi nanti. Ingat ya, gunakan hidrogen proksida untuk membersihkan lukanya dulu. Baru setelah itu taburkan obat bubuknya ke sana. Ibu tidak mau mengganggu kalian. Kalau sudah selesai diobati, langsung keluar untuk makan ya. Setelah berkata begitu, dia pun menutup pintunya kembali. Aku langsung melotot tajam ke arah wanita itu. Tapi dia malah tersenyum manis sambil mengangguk tanpa rasa bersalah. Dia tampak cukup puas dengan hasil ini. Aku sampai gemas menahan kesal. Setengah botol hidrogen peroksida dituangkan langsung ke lukanya, menimbulkan rasa perih yang membakar. Tapi wanita itu hanya mendesis pelan. Ternyata dia cukup kuat menahan rasa sakit. Setelah selesai membersihkan lukanya, aku menaburkan bubuk obat, lalu melilitkan perban putih beberapa kali dengan perlahan. Setelah semuanya selesai, barulah kami berdua berjalan keluar kamar beriringan. Di ruang makan, nelayan dan istrinya sudah duduk di meja makan, menunggu kami sambil menahan lapar. Begitu kami keluar, mereka langsung menyapa dengan hangat. Kamu sudah tidak apa-apa. Ayo sini duduk. Kita sudah bisa makan sekarang. Ucap nelayan itu sambil tersenyum ramah. Tidak ada hidangan yang istimewa, cuma makanan sederhana seadanya. Semoga kalian tidak keberatan. Terima kasih banyak, kami sudah sangat merepotkan kalian. Aku tahu dia memang selalu bersikap dingin dan tidak ramah. Jadi aku berinisiatif mewakilinya untuk berterima kasih. Setelah aku duduk, wanita itu malah tetap berdiri tegak tanpa bergerak. Pandangannya menyapu sekeliling rumah beratap genteng yang sempit itu. Tempat apa ini? Begitu dia bicara, ada aura mengintimidasi yang sangat kuat keluar dari dirinya. Istri nelayan itu tidak berani mengabaikannya. Lalu dengan ramah menjelaskan kalau tempat ini adalah desa nelayan yang terletak di perbatasan kota selatan. Kota selatan, aku pernah mendengar tempat itu. Jaraknya sekitar 10 jam perjalanan darat dari kota timur. Ponsel, mana ponsel? Di sini tidak ada ponsel. Tapi di kota kecamatan ada sebuah telepon umum. Besok biar suamiku yang mengantarmu ke sana. Perjalanannya hanya memakan waktu 2 jam. Di sekitar sini tidak ada alat komunikasi lain. Masyarakat di sini sudah turun-temurun hidup dari menangkap ikan. Dan hampir tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Aku merasa sikapnya sangat tidak sopan. Maka aku menarik pelan ujung bajunya. Memberi isyarat agar dia segera duduk. Wanita itu juga tidak menolak dan langsung duduk di sebelahku. Di atas meja makan tersaji seekor ikan dan semangkuk sup ikan. Beberapa mangkuk nasi pun disajikan dalam wadah yang tampak kasar. Bahkan mangkuk dan sumpitnya pun terlihat retak dan somplak di sana-sini. Tapi semuanya sangat bersih, sepertinya sudah digunakan selama belasan tahun. Seketika wanita itu langsung kehilangan selera makannya. Nak, kenapa tidak makan? Ayo makan selagi hangat, pinta wanita parubaya itu ramah. Ia mengambil sepotong daging ikan dan hendak memberikannya kepada si wanita. Namun, wanita itu langsung mencegahnya, jangan. Tangan ibu itu seketika membeku di udara. Ia tidak menyangka kebaikannya akan ditolak mentah-mentah. Aku pun segera menengahi situasi. Maksud dia bisa ambil sendiri pakai sumpitnya. Bibi makan saja dulu, biar aku yang mengambilkannya. Setelah berkata begitu, aku mengambil daging ikan dari sumpit ibu itu. Dan dengan sopan menaruhnya kembali ke dalam mangkuk si ibu, lalu mengambil bagian ekor ikan dan memberikannya kepada wanita di sebelahku. Rasakan, makannya jangan sok pemilih. Bagian ini banyak durinya kan? Sana, bersihkan sendiri durinya pelan-pelan. Tiba-tiba ada rasa puas dalam diriku karena berhasil membalasnya. Mana mungkin wanita itu tidak tahu apa yang ada di pikiranku. Pria ini benar-benar pilih kasih. Dia sengaja memberikan bagian ekor yang paling banyak durinya kepadaku.
sementara bagian yang paling banyak dagingnya diberikan kepada kedua orang tua itu. Melihat hal itu, wanita itu bukannya marah. Ia malah mengulas senyum tipis. Bukannya kalau di rumah, kamu yang selalu membuang duri ikannya untukku, aku hanya mau makan ikan yang sudah kamu bersihkan durinya. Aku langsung menggertakkan gigi menahan kesal. Namun karena ada kedua orang tua itu di dekat kami, aku terpaksa menekan amarahku dalam-dalam. Sambil memaksakan senyum, aku berkata, "Kamu kan sudah gede, jangan manja begitu, ayo cepat makan. Kamu tidak mau menyuapiku?" Begitu ucapan itu terlontar, kedua orang tua yang baru saja mau makan langsung tertegun seketika. Wow, atau haruskah kita menyuruh orang yang tidak berkepentingan untuk menyingkir dulu? Orang yang tidak berkepentingan? Ya ampun, rasanya aku hampir muntah darah mendengar itu. Ini kan rumah orang lain. Justru kamu yang nggak ada hubungannya di sini tahu sikap sok berkuasa yang dibawa sejak lahir ini dan kebebasan yang seenaknya sendiri sebenarnya datang dari mana sih? Wanita itu menahan mangkukku lalu menggoyang-goyangkannya. Menatapku penuh minat, seolah bertanya apa aku ingin disuapi olehnya. Mau minum sup atau makan nasi? Aku menggertakkan gigi, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Itu, kalian makan saja seperti biasa. Tidak usah sungkan dengan kami. Nyonya rumah akhirnya mencoba mencairkan suasana dengan canggung. Baru saja aku ingin menjelaskan bahwa semua itu tidak benar. Wanita itu sudah mendahuluiku berbicara. Kami biasanya saling menyuapi langsung dari mulut ke mulut. Pak nelayan langsung tersedak dan menyemburkan nasinya. Ayah, ada apa denganmu? Istrinya dengan cepat menepuk-nepuk punggungnya. Makan dengan tenang, kenapa bisa begini? Memanfaatkan momen selagi pandangan mereka teralihkan. Aku berbisik dengan kesal, cukup ya kamu. Wanita itu tetap terlihat sangat menikmati situasinya. Seolah dia sedang berkata, pilih saja, mau kamu yang menyuapiku, atau aku yang menyuapimu. Akhirnya aku benar-benar hilang kesabaran. Aku langsung meraih mangkuk wanita itu, lalu menyuapkan potongan ikan beserta durinya langsung ke dalam mulutnya. Sambil menggertakkan gigi, aku berkata, dia memang paling suka makan ikan kalau di rumah. Makan saja durinya, tidak usah sungkan. Mereka tidak akan menganggapmu aneh kok. Ayo makan yang banyak. Aku melampiaskan seluruh rasa kesalku lewat suapan itu. Kedua orang tua itu sampai terbelalak keheranan. Zaman sekarang masih ada saja orang yang suka makan duri ikan. Ibu tidak usah khawatir. Sistem pencernaannya sangat kuat. Bahkan kalau dia memakan mangkuk ini pun, dia masih bisa mencernanya. Aku menyuapkan suapan berikutnya dengan penuh dendam. Namun wanita itu sama sekali tidak marah. Dia hanya terus menatapku sambil tersenyum manis. Di mata orang lain, kami terlihat seperti sepasang kekasih yang sudah lama saling mencintai, dengan hubungan yang sangat mesra. Tepat di saat aku mengira telah memenangkan pertarungan ini, wanita itu tiba-tiba mendekat perlahan, lalu memindahkan daging ikan dari mulutnya, langsung ke dalam mulutku. Kedua mataku langsung terbelalak lebar. Butuh beberapa detik sampai aku akhirnya tersadar. Wanita itu ternyata malah memberikan makanan yang sudah dikunyahnya. Semuanya disuapkan ke mulutku. Seketika aku merasa mual dan ingin muntah. Tapi wanita itu langsung membungkam bibirku dengan paksa, memaksaku untuk menelan makanan itu bulat-bulat. Dua orang di samping kami sampai melongo melihatnya. Cara menyuapi yang luar biasa intim ini benar-benar membuat mereka tercengang. Apa karena sudah terlalu lama tidak berinteraksi dengan dunia luar ya? Anak muda zaman sekarang kok bisa seberani ini? Aku sudah dibuat sesak napas karena ciumannya, dan secara refleks langsung menelan makanan itu. Reaksi pertamaku saat itu adalah bersiap-siap kalau tenggorokanku bakal tersedak duri ikan. Tapi di luar dugaan setelah kutelan, sama sekali tidak ada duri tajam yang menggores tenggorokanku. Aku pun menatap wanita itu dengan heran. Wanita itu lalu mengambil selembar tisu kasar di dekatnya dan membuang duri ikan dari mulutnya. Gerakannya begitu anggun. Aku sampai tidak percaya bagaimana dia bisa melakukan semua itu. Wanita itu akhirnya berkata, seolah baru saja memberiku ampunan, kamu mau makan sendiri atau mau aku suapi lagi? Dengan panik aku langsung menyambar sumpit. Aku makan sendiri saja. Tanpa berani menatapnya lagi, aku langsung makan dengan lahap. Wanita itu tidak lagi mempersulitku. Ia malah dengan santai mengambilkan sepotong besar daging perut ikan untukku. Bahkan membuang durinya dulu sambil berkata, makan pelan-pelan saja. Dia menasihatiku layaknya seorang orang tua. Padahal, aku justru ingin makan secepat mungkin. Pokoknya secepat yang ku bisa, agar bisa segera menjauh dari penyihir kecil ini. Sesi makan yang penuh siksaan itu akhirnya selesai juga. Ibu pemilik rumah lalu membuka peti lamanya dan mengeluarkan pakaian kain kasar yang sudah disimpan bertahun-tahun. Nak,
kalian kan belum bersih-bersih. Ini baju yang dipakai suamiku saat kami menikah dulu. Pakaian yang kami kenakan waktu itu. Kalau tidak keberatan, pakai saja ini ya. Air mandinya juga sudah disiapkan. Ada di ruangan sebelah sana. Aku merasa ragu dan tidak enak untuk menerimanya. Aduh, jadi tidak enak. Bagaimana bisa merepotkan begini? Tapi ini kan baju pernikahan Bibi dan Paman. Bibi sudah tidak bisa memakainya lagi sekarang. Disimpan hanya untuk kenang-kenangan. Di sini kami juga tidak punya baju yang lebih bagus lagi. Semoga kalian tidak keberatan ya. Wanita paruh baya itu dengan ramah menjejalkan pakaian itu ke tanganku. Aku tidak bisa menolak, jadi terpaksa menerimanya. Tidak disangka wanita itu tiba-tiba saja menyela dan berkata, baju ini tidak cocok untukmu. Aku tidak tahan untuk tidak membalas. Memangnya apa urusanmu? Kalau begitu, bawa saja baju yang bagus sebagai gantinya. Aku tidak menyangka dia akan langsung setuju begitu saja. Aku pun sengaja meminta bayaran selangit dengan berkata bahwa itu termasuk biaya makan malam ini, biaya pengobatan dan biaya pajak. Semuanya harus kamu ganti 10 kali lipat. 10 kali lipat? Wanita itu hanya menjawab datar, boleh. Orang waras tidak akan pernah mau membayar 10 kali lipat untuk segala macam biaya malam ini, karena itu benar-benar tidak sepadan. Namun yang tidak aku duga adalah, apa orang ini sudah gila? Orang biasa kalau mendengar kata 10 kali lipat, pasti sudah mengabaikanku dari tadi. Mana mungkin bisa setuju semudah itu. Sekarang bisa berikan ponselmu padaku? Wanita itu menatap mataku. Seolah-olah dia sudah mengetahui segalanya tentang diriku. Aku langsung memegangi sakuku dan menatapnya dengan tidak percaya. Bagaimana kamu tahu aku membawa ponsel? Sebelum terjun dari pesawat, ku sudah memasukkan ponsel tahan air ini ke dalam saku, bahkan menutup resletingnya agar tidak terjatuh. Tidak ada yang bisa lolos dari pandanganku. Ku dengar dia berkata begitu. Lalu dengan terpaksa aku mengeluarkan ponsel dari saku pakaianku. Wanita itu langsung menghubungi sebuah nomor yang sangat familiar bagi dirinya. Lacak lokasi pasti dari nomor telepon ini. Lalu besok datanglah untuk menjemputku. Saat melihatnya berbicara, dia terlihat memiliki wibawa seorang pemimpin. Aku pun jadi penasaran dengan identitas aslinya. Wanita itu mengakhiri panggilan hanya dengan beberapa patah kata, lalu membuat kontak baru di daftar nomor teleponku dan menyimpan namanya sendiri. Ini nomor kontakku. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Kapanpun kamu butuh bantuan, datang saja padaku. Aku merebut ponsel itu, masih setengah percaya. Dia sendiri saja sedang dikejar-kejar musuh. Kalau menemuinya, apa aku tidak akan terseret masalah? Tenang saja. Aku tidak akan sudi mencarimu. Aku malas berdebat panjang lebar dengannya dan berniat untuk segera mandi. Sebagai balas jasa atas budi ini, kamu boleh meminta syarat apapun. Tidak peduli apapun itu. Aku pasti akan mengabulkannya. Aku lalu menghentikan langkah dan berbalik menatapnya. Kamu yakin ucapanmu bisa dipegang? Melihatnya yang begitu sok keren. Aku pun menyindirnya, bagaimana kalau aku minta sebuah villa mewah dan sebuah mobil sport mahal? Apa kamu akan mengabulkan semuanya? Dia menjawab, sesuai keinginanmu. Mobil mewah dan villa akan kuberikan padamu. Bahkan bonus diriku sendiri, Fucing Huan. Bagaimana? Ternyata dia cuma asal bicara saja. Berdebat dengannya benar-benar hanya membuang-buang waktu. Dengan ketus aku berkata, minggir, jangan halangi aku mau mandi. Saat sedang membereskan mangkuk dan sumpit, sang nelayan tiba-tiba teringat sesuatu. Gadis itu, bukankah dia yang diberitakan di televisi beberapa hari lalu? Presdir grup perusahaan berharta ratusan triliun bernama Fucing Huan. Ya, pasti tidak salah lagi. Itu dia, aku ingat sekarang. Sambil memperbaiki jaring ikan, suaminya berkata, kamu ini kebanyakan nonton televisi. Mana mungkin seorang presdir mau datang ke tempat kumuh seperti kita ini? Istrinya membantah. Tapi dia bisa naik pesawat. Dia pasti bukan orang sembarangan. Bukankah presdir-presdir di televisi itu selalu naik pesawat dan terbang ke sana kemari di seluruh dunia? Si tua terkekeh pelan, istriku yang polos. Zaman sekarang, orang yang bisa naik pesawat itu ada banyak sekali. Hanya kita saja yang sudah terlalu lama tidak melihat dunia luar. Suara obrolan pasangan suami istri itu terdengar sampai keluar jendela. Saat sedang mandi, aku teringat namanya Fucing Huan dan bergumam penuh tanya. Fucing Huan? Kenapa namanya terdengar sangat tidak asing ya? Aku mengulurkan tangan untuk mengambil sampo, tapi ujung jariku tiba-tiba menyentuh sesuatu yang menggeliat. Jantungku seketika berdegup kencang. Secara refleks, aku mendongak untuk melihatnya. Sampai-sampai aku memekik pelan karena terkejut. Suaraku bahkan terdengar sangat tegang. Fucing Huan yang mendengar keributan itu langsung berjalan cepat mendekat.
Kedua orang tua kami bahkan belum sempat tersadar dari keterkejutan mereka, tapi dia sudah mendorong pintu kamar mandi dan langsung melangkah masuk. Bak mandi kayu itu tampak miring ke satu sisi. Aku berdiri di sudut ruangan dengan pakaian yang berantakan dan tampak sangat panik. Fu Qinghuan melangkah maju dengan lembut menyampirkan pakaian ke pundakku. Ada suaranya terdengar tenang tapi penuh kekhawatiran. Ada apa? Fu Qinghuan mengedarkan pandangannya dengan tenang ke seluruh kamar mandi. Tidak ada orang asing di sana. Seluruh tubuhku terasa sangat tegang bagaikan senar busur yang ditarik kencang. Telapak tanganku mencengkeram erat bahunya hingga jemariku menegang. Suaraku terdengar sangat lirih dengan kepanikan yang tak bisa kubendung. Ah, ada sesuatu. Dengan sangat lembut, dia bertanya. Kamu melihat apa? Tubuhku kaku seketika. Perlahan aku melangkah mundur, bahuku menegang dan gemetar. Tatapanku tertuju lurus ke sudut dinding. Dengan suara yang terdengar berat dan serak, kecoaknya bisa terbang. Fu Qinghuan tertegun sejenak. Lalu tiba-tiba dia terkekeh pelan. Dengan nada pasrah sekaligus gemas, dia berkata, ternyata kamu takut kecoak. Keluar dari sini, seruku dengan panik. Nadaku hampir terdengar seperti sebuah perintah. Membayangkan tanganku yang baru saja menyentuh makhluk itu secara langsung, membuat seluruh punggungku terasa merinding, bahkan semua bulu kuduku langsung berdiri. Kecoak memang satu-satunya ketakutan terbesarku sejak kecil. Detik berikutnya, kecoak itu tiba-tiba terbang dari sudut dinding dan mendarat di jendela. Sontak aku tersentak kaget, wajahku seketika memucat pasi. Secara refleks, aku langsung mundur untuk menghindar. Dalam kepanikan, cengkeramanku di bahu wanita itu semakin erat. Fu Qinghuan melenguh pelan. Luka di dadanya sepertinya tertarik. Jangan banyak bergerak. Tapi suaranya tetap terdengar lembut. Semakin kamu panik, semakin mudah kamu memancingnya datang. Seketika aku langsung membeku. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisku. Dengan suara yang bergetar menahan takut, bawa aku pergi dari sini. Fu Qinghuan melirik ke arah kamar mandi yang gelap dan berantakan. Alisnya sedikit berkerut. Dari balik pintu, si kakek bertanya dengan cemas. Nak, kamu baik-baik saja. Dengan suara lembut, dia menghalangi pintu agar si kakek tidak bisa masuk. Tidak apa-apa, cuman sedikit terkejut saja. Setelah itu, dia merangkul lenganku dan bergegas mengajakku keluar dari kamar mandi. Kami pun kembali ke kamar tidur. Dia membantuku untuk duduk di tepi ranjang. Masa sampai ketakutan setengah mati begini? Nada bicaranya terdengar sedikit geli, diiringi senyum tipis. Aku merasa serba salah. Mau berdiri salah, mau duduk pun tidak tenang. Tubuhku masih terasa tegang dan sedikit gemetar. Kepalaku dipenuhi bayangan kecoak terbang tadi. Aku menumpukan kedua tanganku di sisi tubuh. Punggungku terasa kaku. Berusaha keras memaksa diriku sendiri untuk tenang. Fu Qinghuan memperhatikan bagaimana aku menahan diri dan berpura-pura tegar dalam ketegangan ini. Tatapan matanya tampak sedikit meredup. Tiba-tiba dia merasa sosok pria yang jelas-jelas ketakutan setengah mati, tapi tetap mencoba bertahan. Dan tidak mau terlihat lemah seperti ini. Justru terasa sangat memikat di matanya. Malam ini, kamu saja yang tidur di ranjang. Wanita itu merasa jika dia tidak segera pergi, dia mungkin akan melakukan hal yang tidak terduga. Saat dia baru saja hendak melangkah pergi, dia mendengar suaraku memanggil. Tunggu. Aku menatap ke arah dinding dengan perasaan ngeri. Melihat serangga yang merayap sangat lambat itu. Aku bahkan tidak berani mengalihkan pandanganku sedetik pun. Kamar ini benar-benar dipenuhi segala jenis binatang. Laba-laba, serangga, sampai binatang terbang ada di mana-mana. Jangan bilang kamu bahkan takut sama serangga kecil begitu. Kamu ini laki-laki atau bukan sih? Aku pun menggelengkan kepala. Pengennya sih bilang kalau waktu kecil aku ini pemberani yang tidak takut apa-apa. Pokoknya tidak ada yang kutakuti. Tapi sejak dibuat jantungan oleh kecoak terbang, aku jadi trauma setengah mati sama yang namanya serangga. Pakai dulu bajumu. Mendengar teguran dari wanita itu, aku langsung melihat ke arah diriku sendiri dengan bingung. Begitu melihat ke bawah, astaga, aku cuma pakai selembar handuk mandi. Mental yang tadinya sudah hancur, sekarang malah makin hancur lebur. Tanpa pikir panjang, aku langsung memakai bajuku dengan secepat kilat. Rasanya aku ingin menghilang saja dari bumi karena malu. Tidurlah, kata wanita itu tanpa mengejekku. Dia meniup padam lampu minyak lalu berbaring di sampingku. Baru saat itu aku tersadar dan langsung berteriak. Hah? Kamu mau tidur di sini malam ini? Memangnya mau tidur di mana lagi? Jawabnya santai. Aku pun merasa ragu. Dua orang asing yang tidak sengaja bertemu harus tidur di kamar yang sama. Kalau sampai ada orang yang tahu,
reputasimu bisa hancur. Wanita itu langsung memotong ucapanku, tenang saja. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Lagi pula aku sedang terluka. Tidak akan terjadi apa-apa di antara kita. Setelah dipikir-pikir, ucapannya ada benarnya juga. Tapi tetap saja, aku belum bisa menurunkan kewaspadaanku sepenuhnya. Melihat ekspresiku yang tampak sangat ragu, wanita itu kembali berkata, "Kalau ada kecoak yang muncul, aku bisa membantumu mengusirnya. Aku tidak sepenakut dirimu kalau cuma menghadapi serangga." Nah, kalimat itu yang paling ingin kudengar. Karena sudah lelah seharian, rasa kantuk pun mulai menyerang. Aku pun perlahan menurunkan kewaspadaanku lalu ikut berbaring. Keesokan paginya, angin kencang berembus kencang membuat jendela kertas bergetar hebat. Entah karena embusan anginnya yang terlalu kuat, atau karena rumah tua ini memang sudah rapuh, beberapa genteng di atap tiba-tiba saja terangkat ditiup angin. Genteng-genteng itu berjatuhan ke tanah dengan suara nyaring. Seiring dengan pesawat mewah yang terbang semakin dekat, genteng-genteng di atap berjatuhan semakin cepat. Sampai akhirnya, tanpa disadari, hampir setengah dari atap rumah itu terbang terbawa angin. Semua barang di dalam rumah pun kehilangan pelindungnya. Bahkan cicak-cicak di dinding sampai terlempar ke sana kemari ditiup angin. Bahkan jendela-jendela rumah pun hancur berantakan. Dua orang lansia yang sedang merapikan jaring ikan di halaman rumah, dibuat ketakutan setengah mati, langsung bergegas sembunyi di pojokan. Melihat pesawat yang sangat megah ini, yang beberapa kali mencoba mendarat, tapi sayangnya areanya terlalu sempit. Setelah berputar-putar beberapa kali di udara, akhirnya terpaksa mendarat di pantai yang tidak jauh dari sana. Banyak warga sekitar, terutama para nelayan, berlarian keluar untuk melihat keramaian. Desa nelayan kecil yang terisolasi dari dunia luar ini belum pernah seheboh ini sebelumnya. Aku terbangun karena suara bising itu dan terkejut saat menyadari kalau aku sedang memeluk erat Fu Qinghuan sambil tidur. Aku pun langsung terduduk panik. Untungnya pakaian kami berdua masih rapi. Saat aku melirik Fu Qinghuan, dia sedang menatapku dengan wajah penuh kejijikan. "Semalam kamu jadikan guling, dipeluk erat ke sana kemari, bikin orang tidak bisa tidur saja." "Apa? Memeluknya semalaman?" Aku pun teringat dengan mimpiku semalam. Ternyata sosok yang kupeluk erat dalam mimpi yang terasa begitu empuk dan lembut itu bukanlah anak kucing atau anak anjing, melainkan wanita ini. "Lalu kenapa kamu tidak membangunkan aku? Aku khawatir kalau aku membangunkanmu, nafsu liar hewanimu malah bergejolak. Nanti urusannya tidak akan sesederhana pelukan lagi." Kenapa sih mulut wanita ini ketus sekali? Tapi tiba-tiba aku tersadar suara berisik apa di luar tadi. Orang-orangku sudah datang menjemput. Fu Qinghuan pun bangkit dengan malas. "Ayo pergi." "Tapi aku bahkan belum sikat gigi dan cuci muka." Wanita itu menyahut geli, "Aku akan membawamu ke tempat lain. Atau, Debotkwam, kamu lebih memilih bersih-bersih di kamar yang banyak kecoaknya itu." Begitu mendengar kata kecoa, kepalaku langsung menggeleng kuat-kuat. Meski malas pergi bersamanya, tapi karena tidak ada pilihan lain, aku terpaksa melangkah keluar dari rumah tua ini bersamanya. Di luar, kerumunan nelayan yang penasaran sudah menyemut. Tidak jauh dari sana, tampak sebuah jet pribadi super mewah sedang terparkir, lengkap dengan logo pribadi yang terukir gagah di badan pesawat. Kelihatannya mewah, elegan, dan berkelas banget. Dari kecil, aku tuh selalu hidup enak dan serba berkecukupan. Pesawat mewah mana sih yang belum pernah aku naiki? Tapi pesawat yang satu ini, dengan harga fantastis mencapai $1 miliar, benar-benar berada di kasta tertinggi dibanding semua pesawat mewah lainnya. Waktu pertama kali dibuat, pesawat ini sempat bikin gempar kalangan konglomerat. Katanya di dalamnya ada ruang tamu, ruang kerja, area hiburan, tempat bersantai, kamar tidur, dan berbagai area wajib lainnya. Tiba-tiba seorang wanita turun dari pesawat itu. Begitu melihat auranya yang begitu kuat, aku langsung mikir, apa ini sosok anak orang kaya yang sering diomongin orang? Nggak disangka, si anak orang kaya itu malah berjalan ke arahku. Dia bahkan berjalan sambil tersenyum tipis. Astaga batinku. Apa dia pengagum rahasiaku? Ya ampun. Meskipun aku emang semenarik itu, tapi gimana bisa dia tahu? Kalau aku lagi butuh bantuan di desa nelayan sekecil ini, tapi kalau dia bukan pengagumku, kenapa dari tadi matanya terus tertuju ke arahku? Langkah demi langkah wanita itu terus mendekat ke arahku. Kalau nanti dia tiba-tiba nembak aku, alasan apa ya yang harus kupakai buat menolaknya? Bilang aja, "Maaf, aku udah punya pacar." Aku nggak mau membuka hati buat wanita lain lagi. Di saat aku lagi sibuk berdebat dengan pikiranku sendiri, wanita itu malah berjalan melewatiku begitu saja, dan langsung melangkah ke hadapan Fu Qinghuan.
Nona, akhirnya saya berhasil menjemput Anda. Bawahan ini pantas dihukum mati. Saya sama sekali tidak menyangka kalau kedua kelompok itu berani bertindak di atas pesawat. Nona? Aku pun langsung penasaran. Sebenarnya siapa sih identitas asli wanita ini? Kenapa kedengarannya dia punya latar belakang yang luar biasa hebat? Semuanya sudah kamu selidiki? Fu Qinghuan sama sekali tidak berniat menyalahkannya. Dia justru bertanya kembali dengan nada yang sangat tenang. Selain geng naga hitam dan organisasi kutub, ada satu kelompok lagi yang asal-usulnya masih misterius. Sebelum geng naga hitam dan organisasi kutub sempat bergerak, pihak lawan sudah meledakkan sayap pesawat lebih dulu. Serangan mereka benar-benar brutal. Siapa sebenarnya incaran mereka? Pria itu sempat ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Sasaran mereka adalah seorang pria. Namun, korban jiwa dan luka-luka di antara penumpang pesawat sangatlah parah. Untuk saat ini, kami belum menemukan petunjuk apapun. Setelah wanita itu selesai melapor, dia diam-diam mencuri pandang ke arahku. Siapa pria ini? Berani-beraninya dia berdiri begitu dekat dengan nona muda kami. Padahal nona muda kami selalu menjaga jarak dari para pria. Dan paling benci jika harus berdekatan dengan mereka. Tapi sepertinya, nona tidak merasa risih dengannya. Fu Qinghua memijat pelipisnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, dia memberi perintah. Cari orang untuk merancang dan merenovasi ulang rumah ini. Tadi saat kamu mendarat, kamu menyapu bersih atap rumah mereka. Wanita itu menundukkan kepalanya tanda bersalah, lalu berkata dengan penuh sesal, "Maaf nona, ini kelalaian saya." Fu Qinghuan bertanya kepada wanita paruh baya di sampingnya. Apakah dia tahu cara menanam sayur? Wanita itu begitu terkejut hingga tidak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat percakapan antara majikan dan pelayan itu, wanita ini benar-benar bukan orang sembarangan. Melihat wanita paruh baya itu hanya diam, wanita di sampingnya sedikit mengernyitkan dahi. "Nona, kami sedang bertanya kepadamu." Wanita paruh baya itu dengan panik menjawab, "Bisa, dan buatkan kebun sayur juga untuk mereka," perintah Fu Qinghuan. Dia lalu berbalik dan menatapku. Aku tidak menyangka dia benar-benar menganggap serius leluconku semalam. Hingga untuk sesaat aku malah bingung harus menjawab apa. Untuk biaya penginapan, aku akan mengganti rugi dengan memberi mereka rumah yang baru. Sedangkan untuk biaya pengobatan yang kamu katakan tadi, Xiao tuliskan cek senilai 1 juta untuk mereka. Xiao baru saja hendak menulis cek setelah mendengar perintah nona mudanya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Nona, apakah ada bank di sekitar sini yang bisa mencairkan cek?" Tidak ada satupun. Jika pasangan suami istri ini menerima cek itu, bahkan dalam radius 10.000 mil dari sini. Jangankan apakah mereka bisa mencairkannya menjadi uang tunai, bahkan jika mereka berhasil mencairkannya di perjalanan pulang, transfer online juga ribet. "Kalau begitu, bayar pakai tunai saja," kata Fu Qinghuan dengan tegas. Xiao membawa sekotak uang tunai dari dalam pesawat dan menyerahkannya ke hadapan wanita itu. "Ini tanda terima kasih dari nona. Tolong diterima." Wanita itu langsung tertegun. Dengan tangan gemetar dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada tumpukan uang yuan yang tersusun sangat rapi. Jumlahnya yang sangat banyak itu, seketika membuat wanita itu pingsan. Sang nelayan dengan panik langsung memegangi istrinya. Saat dia mengintip ke dalam kotak, dia pun ikut pingsan seketika. Uang yuan sebanyak itu belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. "Ikut aku," kata Fu Qinghuan yang duduk di depan. Aku pun bergegas mengikutinya dari belakang. Kami pun naik ke pesawat. Di dalam kabin bergaya Eropa itu ada 8 sofa. Sistem audiovisual canggih terlihat di mana-mana. Aku tahu kalau pesawat ini adalah salah satu jet pribadi mewah dengan performa yang paling hebat. Bawa dia untuk membersihkan diri. Setelah Fu Qinghuan memberi perintah, Mama, dia sendiri masuk ke dalam kamar mandi di kamar utamanya dan memberikan kamar mandi besar yang satunya lagi untukku. Xiao memberikan isyarat mempersilakan tuan. "Silakan lewat sini." Aku pun mengekor di belakang Xiao. Sebenarnya aku ingin bertanya siapa sosok Fu Qinghuan itu. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, rasanya tidak perlu. Lagi pula, begitu turun dari pesawat, kami pasti akan berpisah dan tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Ini peralatan mandinya. Di sebelah sini ada pakaian ganti. Kamar mandinya ada di sebelah sana. Semua perlengkapan mandi sudah lengkap tersedia. Xiao menjelaskan semuanya dengan sangat ramah. Diam-diam aku merasa takjub dalam hati. Sambil memandangi pakaian di dekatku, aku bertanya, "Apakah ini untukku juga?"
Benar, Tuan. Nadaku terdengar agak menyindir. Selain pakaian luar, bahkan ada pakaian dalam dan celana dalam pria juga. Memikirkannya saja membuatku merasa risih. Xiao Xiao mengira aku salah paham akan sesuatu, jadi dia buru-buru menjelaskan kalau bukan seperti itu. Ini semua adalah perintah Nona lewat pesan singkat tadi malam. Semuanya pasti sesuai dengan ukuran Tuan. Seketika ujung telingaku memerah karena malu. Kapan dia mengirim pesan itu? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Tepat jam 11 malam. Setelah diingatkan oleh Xiao Xiao, aku baru ingat. Waktu itu aku sudah berbaring di tempat tidur cukup lama. Apa jangan-jangan saat aku tertidur, dia diam-diam memakai ponselku untuk mengirim pesan? Sialan. Jangan-jangan dia juga mengintip isi ponselku yang lainnya? Memikirkan hal itu, rasa malu dan amarah seketika memenuhi dadaku. Dengan panik dan gelisah, aku segera menutup pintu kamar mandi dari dalam. Tuan, jika Anda memerlukan sesuatu, Anda bisa menekan tombol panggilan di dinding. Saya siap melayani Anda kapan saja, kata Shosho. Setelah itu, dia mundur dengan sangat sopan. Sembari mandi, aku terus menyumpah serapah di dalam hati. Berani-beraninya dia memakai ponselku diam-diam. Sungguh licik. Bahkan, memaki dirinya ribuan kali di dalam hati pun masih belum bisa meredakan amarahku. Begitu keluar setelah selesai mandi, aku melihat Fu Xinhuan sudah menikmati hidangannya di meja makan. Aku menyadari bahwa dia juga baru saja selesai mandi. Tercium aroma harum yang memikat dari tubuhnya. Setelah berganti pakaian dengan gaun yang bersih, penampilan Fu Xinhuan terlihat sangat segar dan menawan. Caranya memotong steak pun tampak begitu anggun, menunjukkan kalau dia jelas bukan dari keluarga kaya yang biasa. Baru saja aku duduk, aku langsung mendengar dia berkata, "Tadi malam, kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Sebagai rasa terima kasih, aku akan memberimu uang imbalan sebesar 10 juta yuan." Gerakanku langsung terhenti. Mengapa kata-kata itu terdengar sangat tidak enak di telingaku? Mendengar hal itu, Xiao Xiao segera menulis selembar cek senilai 10 juta yuan, lalu menyerahkannya ke hadapanku dengan sangat sopan. Tuan, tolong terima pemberian dari Nona ini. Dengan dingin aku menolak, tidak perlu. Kejadian semalam itu cuma bantuan kecil saja. Anggap saja sebagai ganti rugi biaya pajak. Begitu Fu Qinghan mengucapkan kata-kata itu, Xiao Xiao langsung tercengang. Apa? Pria ini semalam ternyata bersama Nona? Benar-benar berita yang sangat menggemparkan. Padahal, nonanya itu selama bertahun-tahun selalu menjauhi pria. Jangankan pengawal pria, bahkan asisten pribadinya pun adalah wanita sepertiku. Biasanya, ketika Tuan Besar ingin menjodohkannya, selalu ditolak mentah-mentah dengan sikapnya yang dingin. Membuat Nona berpacaran itu rasanya lebih sulit daripada naik ke langit. Sebenarnya angin apa yang berembus kemarin? Atau pria ini punya semacam sihir, sampai bisa membuat Nona menyerah begitu saja? Aku melemparkan cek itu ke arah Fu Qinghuan. Seharusnya ini disebut uang jasa pelayanan yang kuberikan padamu. Setelah dipikir-pikir, aku masih merasa kesal, jadi aku mengambil uang 1 yuan dari dompet dan melemparkannya. Mengingat pelayananmu semalam cukup memuaskan. Ini tip ekstra untukmu. Uang jasa, pelayanan memuaskan, Xiao Xiao semakin dibuat syok. Namun, karena reaksinya yang cepat dan tangannya yang sangat sigap, dia tetap berhasil menangkap cek tersebut, sambil dengan cepat menangkap uang 1 yuan itu. Kalau tidak, kedua benda ini pasti sudah melayang dan mengenai wajah Nona mereka sendiri. Fu Qinghan menatapku dengan pandangan penuh arti. Aku berdeham, lalu berkata dengan nada serius, "Kejadian semalam, kuharap kamu tidak menceritakannya ke sembarang orang. Lagi pula kita tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu seberapa banyak pria yang kamu miliki di luar sana. Tapi aku sudah punya pacar. Kuharap Nona Fu bisa lebih memikirkan posisiku." Xiao Xiao yang berdiri di samping sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Bagaimana mungkin Nona bisa menyukai pria yang sudah punya pacar? Apalagi pria ini sama sekali tidak menganggapnya penting. Padahal Nona adalah putri konglomerat yang berada di peringkat pertama dalam daftar miliarder Forbes selama 6 tahun berturut-turut. Baik dari segi bakat maupun penampilan, Nona muda, bagian mana dari dirinya yang nggak bikin orang merinding ketakutan. Tapi anehnya pria yang satu ini sama sekali nggak menganggap keberadaan Nona muda saya. Xiao menghela napas dalam hati, "Tuan, pandanganmu itu benar-benar butuh ditingkatkan deh. Bahkan kalau kamu nggak tahu identitas Nona sekalipun, cukup lihat dari seberapa mewahnya pesawat ini saja. Gimana pun juga Nona, jelas jauh lebih baik daripada pacarmu, kan? Bukannya buru-buru cari muka buat cari aman, malah sengaja cari gara-gara. Maksudnya apa coba? Kamu ternyata setia banget ya sama pacarmu.
Nada bicara Fu Qinghuan sulit ditebak, tapi Xiao Xiao bisa merasakan kalau nonanya ini sebenarnya merasa cemburu dan terganggu. Ini benar-benar jadi semakin menarik. Tapi Nona, Anda nggak perlu cemburu juga. Biasanya, apapun yang Anda inginkan pasti dengan mudah bisa didapatkan. Jangankan dia cuma punya pacar, bahkan kalau dia sudah menikah pun, Anda pasti bisa merebutnya kan? Aku mendengus sinis, Nona Fu terlalu menilaiku tinggi. Aku cuma nggak segampangan dirimu dalam urusan perasaan. Gampangan? Pria ini berani-beraninya mengatai Nona saya gampangan. Xiao sampai hampir tersedak napasnya sendiri karena syok. Namun, Fu Qinghuan sama sekali tidak marah. Sebaliknya dia malah tersenyum dan berkata, "Oh ya, habiskan makananmu dulu, baru kamu punya tenaga buat berdebat denganku." Aku sama sekali nggak sungkan dengan makanan lezat di hadapanku ini. Kemarin aku sudah menyelamatkan nyawanya, tapi berkali-kali dibuat naik pitam olehnya. Jadi, menumpang sarapan gratis darinya tentu bukan hal yang berlebihan kan? Begitu memikirkan hal itu, aku langsung makan tanpa ragu lagi. Fu Qinghua menatapku sambil tersenyum, lalu memotong sepotong steak dan menaruhnya ke piringku. Cobalah, rasanya lumayan enak. Aku langsung menyingkirkan steak itu menggunakan pisau dan garpu. Siapa juga yang mau makan bekas air liurmu? Aku bisa potong sendiri. Xiao Xiao benar-benar dibuat tercengang. Tuan yang satu ini benar-benar belak-belakan. Bebas melakukan apapun sesuka hatinya. Dan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Sama sekali tidak menganggap nona mudanya itu penting. Sejak kecil dia selalu mendampingi nona muda. Ini adalah pertama kalinya. Ada orang yang mengabaikan nona mudanya seperti angin lalu. Padahal asal tahu saja, pria-pria kaya di luar sana jika berada di depan nona muda, metota, mereka semua pasti berlomba-lomba untuk bersikap manis dan mencari perhatian. Namun, pria yang satu ini benar-benar berbeda dan sangat menarik perhatian. Setelah aku selesai sarapan, pesawat sudah mendarat di Bandara Sipil Kota Dongcheng. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Fu. Semoga kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kuharap seumur hidup kita tidak usah bertemu lagi. Aku pun langsung turun dari pesawat dengan santai, lalu mencegat taksi dan pergi begitu saja. Fu Qinghuan menatap punggungku yang perlahan menjauh, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Xiao Xiao yang berdiri di sampingnya bertanya dengan sangat hati-hati, "Nona, wow, apakah kita mau pulang sekarang?" Dia bisa merasakan kalau nona muda sedang sangat tidak senang. "Kembali ke perusahaan," jawab Fu Qinghuan. Huan dengan nada dingin, seolah-olah ada sedikit rasa kecewa dalam suaranya. Xiao Xiao dengan lancang menambahkan satu pertanyaan lagi. Apakah perlu menyelidiki identitasnya? Tatapan dingin Fu Qinghuan langsung tertuju padanya. Seakan-akan menyalahkan Xiao Xiao karena terlalu banyak ikut campur. Seketika Xiao Xiao merasa merinding dan baru saja ingin meminta maaf karena kelancangannya. Tapi di luar dugaan Fu Qinghuan justru berkata, "Xiao Xiao, aku rasa kamu semakin bisa memahamiku." Melihat bibir merah merona nona muda, lengkungkan senyuman yang penuh misteri. Xiao Xiao kembali bergidik ngeri. Dia tidak tahu harus merasa senang atau malah khawatir. Ini adalah pertama kalinya nona muda bertingkah seperti ini demi seorang pria. Tadi demi mengantarkan pria itu pulang, mereka bahkan tidak berhenti meski melewati kompleks villa mereka sendiri. Melainkan sengaja terbang langsung ke satu-satunya bandara sipil di kota Dongcheng. Semua itu dilakukan hanya agar dia mudah mendapatkan kendaraan. Sungguh tidak biasa. Padahal mereka baru menghabiskan waktu bersama selama satu malam saja. Xiao Xiao pun menundukkan kepalanya tanda patuh. "Baik Nona, saya akan segera menyelidikinya." Pandangan Fu Qinghuan pun beralih keluar jendela dengan penuh minat. Setelah masuk ke dalam taksi, aku langsung menyebutkan alamat tujuanku, Grup Qingyan. "Terima kasih Pak Sopir." Mendengar nama itu, si sopir bertanya dengan heran. "Apakah yang Anda maksud? Grup Qingyan yang berada di Jalan Linjiang Selatan? Memangnya ada masalah?" Namun, sopir itu hanya membuka mulutnya tanpa berkata apa-apa. Tuan ini mungkin sudah terlalu lama tidak kembali, jadi dia tidak tahu kalau nama grup tersebut sudah berubah. Setelah memindahkan gigi, sopir itu tidak banyak bicara lagi. Dia langsung menginjak gas dan berkendara menuju tujuan. Aku menghirup udara dari luar jendela. "Dongcheng, akhirnya aku kembali juga." Angin yang menerpa wajahku membawa aroma yang sudah lama kurindukan. Suasana hatiku seketika menjadi sangat gembira. Tiba-tiba aku ingat kalau belum mengirim pesan kepada ayah dan ibu. Sudahlah, nanti aku langsung muncul saja di depan mereka. Biar jadi kejutan buat mereka. Hari ini adalah hari ulang tahun Lunianian. Kado yang sudah kusiapkan dengan susah payah untuknya.
malah hilang entah kemana setelah aku melompat dari pesawat. Aku jadi merasa agak kesal. Perempuan yang sudah merebut ciuman pertamaku itu, kalau bukan karena dia, aku tidak akan terlibat dalam masalah merepotkan ini. Aku mengeluarkan ponsel lalu menghubungi nomor sebuah toko kue. Halo, apa ada kue yang sudah jadi sekarang? Tuan Muda Yan, ini Anda? Resepsionis itu sampai hampir menjatuhkan ponselnya. Selama belasan tahun ini, semua hidangan penutup dan camilan untuk keluarga Yan selalu dipesan dari tokonya. Itulah sebabnya dia mengetahui nomor semua anggota keluarga Yan, hal yang sangat kuhargai dalam hati. Gekomiti. Namun, alasan kenapa dia begitu terkejut saat ini adalah karena dia sudah 3 tahun tidak melihat nomor ini aktif. Benar, aku sudah pulang ke tanah air. Aku ingin memesan kue yang paling besar. Apakah bisa diselesaikan hari ini? Apakah Anda memesannya untuk Nona Lu? Biasanya di saat-saat seperti ini, keluarga Yan selalu memesan kue untuk Lu Nian-Nian. Semua orang di toko kue sudah tahu akan hal itu. Namun resepsionis itu merasa perlu untuk memberitahu, Tuan Muda kedua Yan sudah mengirimkannya ke sana. Aku tidak menyangka Yan Yibai begitu perhatian. Adik tiri seayahku itu biasanya selalu memikirkanku dalam segala hal. Bahkan urusan kecil seperti memesan kue pun dia lakukan sendiri. Memikirkan hal itu, aku tersenyum lega lalu berkata, kalau begitu, tidak usah. Terima kasih. Lagi pula, datang dengan tangan kosong pun nggak perlu merasa sungkan. Kan kita semua sudah jadi satu keluarga. Sambil memikirkan hal itu, aku mendongak dan menatap pemandangan di luar jendela. Semakin dekat dengan area perusahaan keluarga kami, lingkungannya terasa semakin asri. Asal tahu saja, perusahaan keluarga kami ini adalah salah satu konglomerat terbesar di Dongcheng. Di tengah lamunanku, taksi yang kutumpangi perlahan-lahan berhenti. Setelah sampai, aku langsung membayar ongkosnya. Tapi pas turun dari mobil, aku baru sadar, kok namanya berubah? Grup Cing? Sebenarnya apa yang terjadi? Dengan perasaan ragu, aku memperhatikan keadaan sekitar. Tempat ini jelas-jelas wilayah kekuasaan keluarga Yan. Semua bangunan di sini masih sama persis seperti dulu. Tapi soal pergantian nama ini, aku benar-benar tidak habis pikir. 2 orang karyawan yang memakai kartu pengenal, langkah terburu-buru melewatiku. Kemarin kan Pak Yan sudah bilang, hari ini dia tidak ada di gedung ini, kita harus kerja lebih cepat nih. Pak Yan memang sangat berpengalaman. Di bawah kepemimpinannya, keuntungan selama 3 tahun terakhir ini melonjak drastis kan. Aku pun bergegas menghentikan mereka. Hei, tunggu sebentar. Maaf. Apa Pak Yan yang kalian maksud itu adalah Yan Yuandong? Ya benar sekali. Mereka berdua tersenyum canggung. Oh kalau begitu tidak apa-apa. Maaf mengganggu. Kedua orang itu menatapku dengan heran. Ternyata perusahaan keluargaku hanya berganti nama. Keraguan dan rasa cemas yang sempat menyelimutiku tadi, seketika sirna begitu saja. Aku pun melangkah masuk melewati pintu gerbang perusahaan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis yang menyadari kedatanganku. Dia langsung berdiri dengan penuh hormat, lalu menyapaku dengan senyuman manis. Halo, nama saya Yan Chen. Saya putra dari Yan Yuandong, sekaligus CEO dari perusahaan ini. Tolong sampaikan padanya. Katakan kalau saya sudah kembali ke tanah air, dan sekarang mau langsung menemui beliau di atas. Namun, begitu kata-kata itu baru saja keluar dari mulutku, resepsionis itu tiba-tiba langsung tertawa terbahak-bahak. Sikap hormat yang tadi langsung hilang seketika. Berganti dengan tatapan meremehkan. Tuan, lu Anda tidak salah tempat. CEO di grup ini yang bermarga yang hanya ada 1 orang, yaitu pimpinan kami, Pak Yan Yuandong. Anda bilang Anda putranya? Putra Pak Yan juga cuma 1, yaitu Pak Yan Yibai kami. Mau akting jadi direktur utama? Dek, kalau mau bohong, kenapa tidak cari tahu dulu sebelumnya? Aku bingung setengah mati. Yan Yibai juga sudah jadi direktur utama. 3 tahun lalu saat kakek meninggal, pengacara sudah menjelaskan surat wasiatnya dengan sangat jelas. 80% saham grup Cinyan dan aset keluarga Yan yang bernilai puluhan miliar akan diperebutkan olehku dan ayah, yaitu Yan Yudong, lewat persaingan yang sehat. Siapapun yang lebih dulu memenuhi syarat waris, dialah yang berhak mendapatkannya. Sebelum wasiat itu diwariskan, aku dan ayah sama-sama menjabat sebagai CEO grup ini dan bersama-sama mengelola urusan perusahaan. Di dalam surat wasiat itu sama sekali tidak ada nama Yan Yibai sepatah kata pun. Mana ada urusan Yan Yibai di sini? Aku tersenyum lalu bertanya, mungkinkah ada yang salah paham? Semua yang kukatakan ini benar adanya. Yan Yibai yang kamu maksud itu adalah adikku. Resepsionis itu tersenyum dengan sopan. Oh ya, aku sudah bekerja di sini selama 3 tahun.
tapi tidak pernah dengar kalau Direktur Yan punya kakak laki-laki. Tapi aku tetap bersikeras, Yan Yuandong itu ayahku. Kalau aku penipu, mana mungkin aku tahu namanya. Sudut bibir resepsionis itu berkedut. Dia memutuskan untuk tidak bersikap ramah lagi. Orang yang tahu nama Pak Yan kami itu ada banyak sekali. Tapi entah dari mana kamu dapat informasi. Kalau Pak Yan hari ini sedang tidak ada di kantor, makanya kamu datang ke sini untuk menyamar jadi putranya. Tapi saran saya ya, menipu itu bukan pekerjaan yang baik. Dia menasihatiku dengan nada seperti orang tua, membuatku merasa serba salah. Kamu benar-benar salah paham. Aku ini benar-benar putra kandungnya, asli tanpa rekayasa. Kalau begitu aku ini putrinya Jack Ma. Kulihat tampangmu lumayan juga. Tapi kenapa malah melakukan penipuan murahan seperti ini? Kulihat kamu pasti ingin menyelinap ke kantor Pak Yan kami dan mencuri sesuatu kan? Pakaian bermerek tiruan yang kamu pakai itu kelihatan meyakinkan juga. Nggak nyangka ternyata cuma penipu. Tadi waktu aku masuk, resepsionis bahkan mengira kamu ini klien penting. Nggak taunya cuma penipu ulung yang nggak tahu malu. Aku beneran nggak bohong kepadamu. Aku dan ayahku adalah direktur eksekutif di grup perusahaan ini. Kemarin juga ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pacar ketua lu kami. Bikin keributan nggak jelas di sini. Konyol sekali. Mending kamu pakai alasan itu saja. Tingkat kepercayaannya malah lebih tinggi. Aku jadi makin bingung. Maksudmu lu nian-nian? Aku memang benar pacarnya. Resepsionis itu langsung memutar bola matanya. Hampir saja pingsan mendengar perkataanku. Kalau begitu, aku ini pacarnya Wang Sicong. Rupanya kamu benar-benar keras kepala ya. Kalau masih tidak mau pergi, aku akan menyuruh satpam menyeretmu keluar. Aku tahu sia-sia saja berdebat dengannya. Jadi aku hanya bisa berkata dengan sabar. Begini saja, hubungkan telepon itu. Biar aku sendiri yang bicara langsung dengan Pak Yan kalian. Ini cara terbaik untuk membuktikan identitasku. Resepsionis itu memutar matanya dengan kesal, Tuan. Kalau kamu masih keras kepala begini, aku benar-benar akan melapor polisi. Cepat pergi, hari ini hari bahagia. Jangan bawa sial di sini. Aku pun bertanya kembali, hari bahagia apa? Kamu pasti belum tahu kan? Hari ini adalah ulang tahun calon nyonya muda kami, yaitu Ketua Lu. Semua petinggi perusahaan sudah pergi ke Taman Gantung untuk merayakannya. Hanya kamu saja yang bodoh, berdiri di sini mengaku-ngaku sebagai anak Pak Yan. Daripada buang-buang waktu di sini, mending kamu cari cara untuk pergi ke sana dan melihat Tuan Muda Yan yang asli. Seperti apa rupa tampannya. Aku sadar, melanjutkan pembicaraan dengannya hanya akan membuang-buang waktu saja. Aku langsung menyetop taksi dan naik. Rasanya kesal tapi juga pengen ketawa sendiri. Entah resepsionis itu sengaja mempersulitku, atau emang dia kepalang profesional sih. Aku merogoh HP-ku lalu menelepon orang tua. Tapi setelah dicoba beberapa kali, nggak ada yang ngangkat. Aku coba telepon adikku juga, habis itu lanjut telepon Lu Nian-Nian. Tapi anehnya dari mereka berempat, nggak ada satupun yang ngangkat teleponku. Akhirnya aku nanya ke Pak Sopir, Pak, saya mau nanya dong soal grup Cingyan. Kok sekarang malah berubah jadi grup Cingsi ya? Wah, kurang tahu, Dek. Saya udah di sini selama 2 tahun. Dan setahu saya namanya emang grup Cingsi. Nggak pernah tuh denger yang namanya grup Cingyan. Aku cuma bisa mengangguk dan nggak bertanya lebih lanjut. Begitu sampai di hotel pertama Dongceng, aku langsung menuju ke Taman Gantung di lantai paling atas. Tapi karena aku nggak punya undangan, dua satpam di sana keukuh nggak mau ngasih aku masuk. Mau dijelasin kayak gimana juga. Mereka tetap kaku banget, sama sekali nggak mau kompromi. Sana-sana jangan halangi jalan di sini. Tapi saya beneran anaknya Yan Wudong. Kalau kamu nggak pergi sekarang, terpaksa kami pakai kekerasan. Bukannya ini Ah Chen? Sesosok wajah dengan senyum yang familiar tiba-tiba muncul di hadapanku. Aku mendongak, Kak Hao. Udah 3 tahun nggak ketemu. Dia kelihatan makin keren aja. Kedua satpam yang melihatnya pun langsung buru-buru menyapa dengan sopan. Halo Tuan Mudashi. Tapi dia jelas-jelas nggak memedulikan mereka. Lalu menoleh ke arahku, kapan kamu pulang? Kok aku nggak pernah dengar adik perempuanku yang genit itu cerita. 2 hari yang lalu pas ayah maksa dia nikah. Dia bahkan jadiin kamu tameng. Minta ayah nyariin cowok yang mirip persis kayak kamu buat dia. Bikin kami semua ketawa ngakak setengah mati. Kak Hao, jangan bercandain aku terus dong. Dari kecil kerjaanmu cuman ngetawain aku aja. Gimana bisa dibilang menyesal? Mana mungkin adik perempuanku yang genit itu bisa naksir kamu. Bahkan sampai ngejar-ngejar 3 tahun lamanya. Kamu benar-benar memecahkan rekor terlamanya dalam mengejar seseorang. Cuma kamu yang paling susah ditaklukkan. 10 tersenyum sambil menepuk pundakku. Bang Hao, jangan bercanda lagi deh. Kamu datang di waktu yang tepat. Mereka tidak percaya dengan identitasku. Tolong bantu aku berikan kesaksian.
10 mengetuk dagunya pelan dengan ujung jari. Lalu imbalan apa yang bakal kudapatkan? Anggap saja aku berutang budi pada Bang Hao. Nanti pasti akan kubalas. Asalkan aku bisa melakukannya, Bang Hao tinggal bilang saja. Sudah lihat dengan jelas kan? Kalau tahu diri cepat minggir. Mana dua satpam itu tahu? Kalau pria di hadapan mereka ini adalah tuan muda sulung keluarga Yan yang sebenarnya. Mereka pun bergegas membukakan jalan. Setelah berterima kasih pada 10, aku baru saja hendak melangkah pergi, tapi tiba-tiba mendengar 10 berkata, "Tapi Chen, kamu datang di waktu yang benar-benar tidak tepat hari ini. Bang Dua, aku tidak mengerti maksud ucapanmu. Setahuku, sebentar lagi akan ada pertunjukan menarik yang dimulai. Aku ini paling suka ikut meramaikan suasana. Tapi kalau pertunjukannya tidak selevel ini, aku tidak akan sudi datang langsung." Aku dibuat bingung setengah mati mendengar ucapannya. Tiba-tiba lampu mendadak redup, hanya menyisakan seberkas cahaya lampu sorot yang mengarah langsung ke atas panggung. Yan Yuandong berdiri di sana sambil tersenyum lebar. Di sini, saya punya sebuah kabar gembira yang ingin saya umumkan mengenai pernikahan putra saya. Seluruh ruangan seketika hening demi menghormatinya, sekaligus menantikan penggabungan grup perusahaan. Kapan ini terjadi? Aku merasa agak heran, sekaligus penasaran. Kenapa Papa mau mengumumkan pernikahanku dengan Lunianian tanpa membicarakannya dulu denganku? Mari kita sambut dengan meriah. Menantu keluarga Yan, Lunianian, untuk naik ke atas panggung. Yan Yuandong memimpin dengan mulai bertepuk tangan. Aku berdiri di bawah panggung, ikut bertepuk tangan. 3 tahun tidak bertemu. Lunianian terlihat jauh lebih kurus. Senyum lembut terukir di wajahnya, membuatnya tampak semakin ramah dan mudah didekati. Hanya dengan menatapnya dari kejauhan saja, aku sudah merasa dia begitu indah. Sekarang, mari kita panggil putraku, Yan Yibai, untuk naik ke panggung. Begitu suara Yan Yuandong terdengar, seluruh ruangan langsung riuh oleh tepuk tangan. Yan Yibai berjalan naik ke panggung sambil tersenyum hangat. 3 tahun tidak bertemu, dia tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih dewasa. Tapi yang tidak pernah kuduga adalah, tangan Lunianian ternyata bergandengan dengan Yan Yibai, saling bertautan erat. Keduanya saling menatap dengan penuh kemesraan, bagaikan sepasang kekasih yang tengah dimabuk cinta. Kejutan pahit ini datang begitu tiba-tiba, bagaikan petir di siang bolong. Seluruh tubuhku lemas, hampir saja tidak kuat berdiri, hingga terhuyung selangkah ke belakang. Aku sungguh tidak bisa mempercayainya. Pacarku dan adik laki-lakiku ternyata akan mengumumkan pernikahan mereka. Si Ho dengan sigap memegangi tubuhku yang goyah. Baru melihat adegan seperti ini saja kamu sudah tidak kuat? Pertunjukan yang seru masih ada di depan. Gelak tawa Yan Yuandong yang terdengar puas pun menggema. Di hari yang indah ini, saya umumkan bahwa keluarga Yan dan keluarga Lu akan segera dipersatukan dalam pernikahan. Putraku Yan Yibai akan menikah dengan pewaris keluarga Lu, Lunianian. Pernikahan mereka akan dilangsungkan pada tanggal 28 bulan depan. Hari ini bukan hanya hari perayaan besar merger antara grup Qingyan dan grup Lu untuk hari jadi yang ketiga, tetapi juga hari ulang tahun Nian-Nian, sekaligus pesta pertunangan mereka berdua. Kata-kata pesta pertunangan itu terasa bagaikan hantaman keras di kepalaku, memukulku begitu telak hingga tak sempat bersiap. Kepalaku terasa sangat pening dan telingaku berdengung kencang. Rasa sakit dan sesak yang luar biasa menghujam dadaku, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pacar yang sudah kucintai selama 8 tahun, kini justru akan bertunangan dengan adikku sendiri. Bagaimana mungkin ini semua bisa terjadi? Di hari yang indah ini, ada satu kabar duka yang harus saya umumkan. Putra sulung saya, Yan Chen, mengalami kecelakaan pesawat kemarin. Mulai hari ini, saya, Yan Yuandong, hanya punya satu putra saja, yaitu Yibai. Karena musibah yang menimpa Chen, secara otomatis dia kehilangan hak warisnya. Kedepannya, jalannya perusahaan akan bergantung pada Yibai dan Nian-Nian. Begitu Yan Yuandong mengucapkan hal itu, seisi ruangan langsung geger. Di tengah rasa duka yang mereka tunjukkan untukku, mereka juga diam-diam melirik Lunianian dan Yan Yibai. Dua orang yang akan menjadi penerus ini. Sepertinya grup Qingxi akan segera berganti kepemilikan. Aku tidak menyangka semua ini akan terjadi. Papa mengumumkan kematianku terlalu cepat, membuatku merasa kalau aku ini sama sekali tidak penting baginya. Bahkan saat aku tertimpa musibah seperti ini, Papa sama sekali tidak berniat mencariku. 3 tahun yang lalu, saat aku mengirim Chen ke luar negeri, tujuanku adalah agar dia belajar seni meracik parfum, lalu kembali untuk membantuku mengelola perusahaan. Tapi siapa sangka, takdir berkata lain pada anak berbakat itu. Mungkin dia memang tidak ditakdirkan untuk menerima berkat ini.
Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Jadi mari kita kesampingkan dulu masalah Chen. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Mari semuanya angkat gelas kalian. Semoga perusahaan kita semakin jaya. Setelah berkata demikian, Yan Yuandong mengangkat gelasnya. Seluruh tamu undangan pun ikut mengangkat gelas mereka. Hatiku rasanya hancur berkeping-keping bagai diiris pisau. Melihat pria yang tampak begitu bahagia di atas panggung itu, bagi paksi tanda ini itu, aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Apakah dia benar-benar papa yang kukenal? Papa, masih ada aku dan Yibai yang akan berbakti kepadamu. Jadi papa jangan sedih lagi ya. Lunianian memegang erat tangannya malam ini. Lalu menuntunnya turun dari panggung secara perlahan. Benar, Pak. Meskipun papa kehilangan seorang putra, tapi sekarang papa mendapatkan seorang putri seperti Nian-Nian. Tuhan masih sangat baik kepada papa. Bukankah dalam hidup ini memang selalu ada yang hilang dan ada yang didapatkan? Yan Yibai memapah lengan papa yang satunya lagi. Yan Yuandong menepuk-nepuk pundaknya. Yang hadir hari ini, ada juga Direktur Lin dari Lin Group dan Direktur Chen dari Wanhui Group. Biar ku bawa kalian ke sana untuk berkenalan. Yuying, kamu juga ikutlah kemari. Kedepannya aku akan sering melakukan perjalanan bisnis. Jadi urusan anak-anak, aku harus merepotkanmu untuk lebih memperhatikannya. Bicara apa sih kamu ini? Bagaimanapun aku adalah pimpinan grup ini. Meskipun mereka bukan anak kandungku, aku pasti akan tetap menjaga dan merawat mereka. Ibu tiri, Jiang Yuying, tersenyum begitu semeringah. Aku memperhatikan keluarga beranggotakan 4 orang itu. Dan tiba-tiba merasa seperti orang luar. Menyaksikan pemandangan ini di depan mataku sendiri, tubuhku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Aku hanya tidak pulang selama 3 tahun. Tapi segalanya sudah berubah total. Yan Yuandong membawa mereka, menyapa para petinggi dari berbagai grup perusahaan. Mereka berempat berjalan ke meja makan sambil mengobrol dan tertawa, dan baru saja bersiap-siap untuk makan. Senang sekali ya, ada kejadian menarik apa memangnya? Begitu mendengar suaraku, raut wajah mereka berempat seketika berubah drastis. Yan Yibai adalah yang pertama kali bereaksi. Dia membelalakan matanya dengan tidak percaya. Kak, kakak sudah pulang? Kenapa? Memangnya aku tidak boleh kembali? Kamu belum mati? Kenapa? Kamu berharap aku mati? Bukan. Maksudku, tidak mungkin. Bahkan 100. Dia tidak menyangka bahwa kakaknya ternyata masih hidup dan kembali. Selain dia, raut wajah Yan Yuandong pun ikut berubah drastis. Ah Chen, bukankah pesawat yang kamu tumpangi mengalami kecelakaan? Aku melihat berita melaporkan bahwa tidak ada satupun penumpang yang selamat. Aku tersenyum dingin. Jadi ayah bahkan tidak mencariku sama sekali dan langsung menganggapku sudah mati? Aku benar-benar tidak bisa menggambarkan perasaanku pada saat itu. Ayah kandungku sendiri mengumumkan kematianku dengan begitu tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat situasi tersebut, Jiang Yuying segera mencoba mencairkan suasana dengan senyum setengah menegur. Ah Chen, kamu ini benar-benar tidak penurut ya. Karena kamu masih hidup, setidaknya hubungi rumah untuk mengabarkan kalau kamu baik-baik saja. Kamu tidak tahu kalau kami berempat ini khawatir setengah mati. Bahkan semalaman suntuk kami tidak bisa tidur nyenyak, tahu? Tapi kulihat kalian semua tampak segar bugar, sama sekali tidak seperti orang yang kurang tidur. Aku mengangkat pandanganku dan sebaliknya. Bisa mewarisi seluruh harta kekayaan atas namaku. Kalian pasti senang sekali kan? Yan Yuandong menyadari emosiku mulai tersulut. Lalu dia langsung membentak Yan Chen. Berani sekali kamu bicara seperti itu pada ibumu. Aku tahu masalah tentang Nian-Nian dan Yibai. Memang sulit untuk kamu terima begitu saja saat ini. Tapi dengan banyaknya tamu undangan yang hadir, setidaknya kamu harus menjaga harga diri keluarga Yan. Buang jauh-jauh sikap kekanak-kanakanmu itu. Lalu siapa yang peduli dengan harga diriku? Aku menatap tajam ke arah Lunianian. Asalkan dia mau memberiku penjelasan yang masuk akal. Aku bisa melupakan semua yang sudah berlalu. Tapi dia sama sekali tidak merasa bersalah. Ah Chen, masalah antara aku dan Yibai, aku benar-benar minta maaf kepadamu. Aku sengaja menunda memberitahumu kebenarannya, karena takut kamu akan menjadi histeris seperti sekarang ini. Histeris? Aku dikhianati oleh orang yang paling kucintai dan kupercaya. Apa aku harus diam saja dan menerima semua ini tanpa mengeluh? Selama 8 tahun ini, jika saja ada satu hari di mana kamu jujur kepadaku, keadaannya tidak akan menjadi sekacau hari ini. Di satu sisi kamu bilang mencintaiku, tapi di sisi lain kamu malah menjalin hubungan rahasia dengan adikku.
Lu Nian, inikah yang kamu sebut cinta? Sampai di titik ini, aku merasa sangat marah sekaligus hancur. Baru kemarin dia masih bilang sayang lewat WeChat. Bagaimana bisa hari ini semuanya berubah seperti ini? Soal perasaan, siapa sih yang bisa menebak? Yang Yuing merapikan syalnya. Lalu menasihati dengan nada bicara layaknya orang tua, Nian dan Yibai sekarang saling mencintai. Apa kamu tega memisahkan sepasang kekasih ini? Cinta yang dipaksakan itu tidak akan pernah bahagia. Daripada merusak hubungan keluarga, lebih baik ucapkan selamat saja padanya dengan lapang dada. Lagi pula kita kan masih satu keluarga. Mau Nian memilihmu atau memilih Yibai, apa ada bedanya? Aku berteriak lantang, jelas ada bedanya. Yibai ya Yibai. Aku ya aku. Aku ini calon penerus grup di masa depan. Ya bukan. Apa kamu tidak dengar apa yang diumumkan ayahmu barusan? Sekarang Ibai juga sudah jadi ahli waris. Pas sekali kamu pulang. Nian sedang hamil. Ibai kewalahan mengurus semuanya sendiri. Kebetulan sekali kamu bisa bantu-bantu dia. Aku hampir saja tidak bisa berdiri tegak. Seluruh tubuhku terasa seperti tersambar petir. Kak, kalian... Aku tidak pernah menyangka kalau mereka bahkan sudah punya anak. Kak, beberapa bulan lagi bayi kami akan lahir. Sebentar lagi kakak akan menjadi paman. Senang tidak? Setelah Yan Yibai selesai bicara, tatapannya memancarkan provokasi yang penuh kemenangan. Provokasi yang begitu terang-terangan ini, iya, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Kak, sejak kecil kakak sekolah di luar negeri. Wawasan kakak pasti sangat luas. Bagaimana kalau kakak saja yang memberi nama untuk anak kami? Yan Yibai tahu betul kalau aku sedang sangat menderita, tapi dia sengaja menaburkan garam di atas lukaku. Itu ide yang bagus. Yan Yuandong menyetujui ide itu dan berkata, Achen, kalau kamu merasa kurang nyaman, biarkan anak itu memanggilmu ayah angkat. Dan namanya juga biar kamu yang tentukan. Bagaimana? Aku tersenyum getir, apa ini semacam belas kasihan? Kalau bukan karena kejadian ini, aku tidak akan pernah tahu. Kalau keluargaku sendiri bisa tak tahu malu sampai seburuk ini. Kalau begitu, namai saja Yan Jianli, ucapku sambil tersenyum sinis. Biar anak ini tumbuh besar dan perlahan-lahan menjauh dari kalian. Bagaimana? Jiang Ying pun meradang dan membentak. Yan Chen, apa semua tata krama yang kuajarkan kepadamu selama bertahun-tahun ini sia-sia? Tante, lebih baik tante didik diri sendiri dulu dengan benar sebelum bicara padaku. Dia menyodorkan segelas anggur kepadaku. Karena kamu akan segera menikah. Bukankah aku harus bersulang untukmu? Yan Yuandong tetap mempertahankan sikap sopan santunnya. Aku senang kamu bisa kembali hidup-hidup. Pernikahanku dan Nian sangat membutuhkan restumu. Aku tersenyum sinis lalu berkata, kalau begitu aku doakan kamu mandul, tapi punya keturunan yang melimpah ruah. Setelah berkata demikian, aku menyiramkan anggur itu ke wajahnya dengan keras. Lu Nian tersentak kaget. Kak Chen, kamu sungguh keterlaluan. Bagaimanapun juga Yuandong adalah adikmu. Tega-teganya kamu memperlakukannya seperti ini, benar-benar tidak tahu sopan santun. Yan Yuandong sama sekali tidak menduga. Aku akan melakukan tindakan sekasar ini. Tapi anehnya, aku tidak merasa perbuatanku itu bermasalah. Sedikit pun. Sebaliknya, aku mengambil segelas anggur lagi dan berjalan ke hadapan Lu Nian. Gelas anggur ini kupersembahkan untukmu, agar kita tidak pernah bertemu lagi seumur hidup. Setelah mengatakannya, aku menyiramkan isi gelas itu ke arahnya. Jiang Yunyin baru saja ingin mencegahnya, tapi sudah terlambat. Cairan merah pekat itu langsung merusak riasan wajah Lu Nian. Melihat ayah dan kekasihku sendiri, ternyata begitu memedulikan orang lain. Hatiku terasa sangat perih. Apakah mereka ini masih keluarga yang kukenal? Aku membanting gelas kosong di tanganku ke lantai hingga hancur. Aku menatap Yan Yuandong dengan tatapan penuh kebencian, dan berucap kata demi kata, gelas ini bagaikan ikatan keluarga di antara kita. Tidak akan pernah bisa utuh kembali. Mulai hari ini hubungan kita benar-benar putus. Kamu lewatlah di jalan besarmu yang megah. Dan aku akan menyeberangi jembatan bambuku sendiri. Bagaikan serigala terluka, aku pergi meninggalkan pandangan semua orang. Entah sejak kapan di luar sana, hujan deras mulai mengguyur dengan sangat lebat. Dengan hati yang hancur, aku melangkah ke tengah hujan deras, membiarkan dinginnya dunia ini membasuh lukaku. Sudah saatnya aku sadar. Setelah 8 tahun menjadi orang bodoh, kini saatnya aku terbangun. Hujan dingin yang menusuk tanpa ampun membasahi hatiku. Aku tertawa lepas, sebuah tawa yang terdengar begitu menyedihkan. Rasanya, seluruh keberadaanku di dunia ini hanyalah sebuah lelucon. Di sela-sela tawaku, air mataku kembali tumpah. Hujan deras mengguyur basah sekujur tubuhku,
melengkapi rasa sakit yang begitu menyiksa hingga aku tenggelam dalam keputusasaan. Beberapa mobil yang melewatiku membunyikan klakson dengan brutal. Orang gila ya. Kalau mau mati, pergi yang jauh sana. Jangan sampai ngotorin mobil gue. Cepat minggir, kuping lu budek ya. Tanpa memedulikan suara klakson itu, aku malah tertawa semakin keras. Aku benar-benar terlihat seperti orang gila. Semakin kejam makian mereka, semakin histeris pula tawaku. Tiba-tiba saja, sebuah mobil hitam melintas di persimpangan jalan. Mobil itu melaju sangat kencang ke arahku. Aku mengenali model mobil itu, desain dan warnanya. Bukankah itu mobil milik lu, Nian-Nian? Aku berdiri terpaku di tempatku. Nian-Nian datang mencariku. Apakah dia akhirnya sadar kalau dia salah? Apakah dia datang untuk memohon maaf dariku? Aku tidak tahu apakah aku sanggup memaafkannya atau tidak. Hubungan yang terjalin selama 8 tahun ini bagaikan jarum dan benang yang telah dijahit perlahan hela demi hela dan menyatu erat dengan masa mudaku. Jika aku harus mencabut bagian kenangan tentang dirinya, aku sungguh tidak akan sanggup. Mobil itu sama sekali tidak melambat, dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri mobil hitam itu menabrak tubuhku. Seketika pikiranku mendadak kosong. Ternyata, dia memang menginginkanku mati. Mataku terbelalak lebar, tak sanggup mempercayai kenyataan ini. Hanya karena aku menyiram Yan Yibai dengan segelas alkohol, dia tega mengemudikan mobilnya ke sini demi menabrakku sampai mati. Aku tertawa semakin histeris, tawa yang terdengar mengerikan. Tubuhku terpental keras ke aspal, lalu semuanya menjadi gelap saat aku kehilangan kesadaran. Air hujan terus mengguyur tubuhku tanpa ampun. Sementara genangan darah merah segar mulai melebar di atas jalanan. "Nona, kita menabrak orang." Suara panik itu tiba-tiba terdengar. Aku tidak terbiasa menyetir mobil Pak Lu. Tadi, saat menyadari ada orang di tengah hujan deras, aku sudah tidak sempat mengerem lagi. Orang di kursi belakang bahkan tidak melirik sedikit pun. Suaranya terdengar dingin. Cari orang untuk mengurusnya. Xiao menggulurkan tangan untuk menyeka kaca depan mobil. Saat melihatnya dengan saksama, dia berteriak, "Nona, sepertinya itu Tuan Yan." Aku menabrak Tuan Yan." Kalimat itu seketika membuat orang di kursi belakang mendongak. Benar-benar dia. Brak. Pintu mobil langsung terbuka lebar. Chu Qinghuan melangkah cepat menuju sosok itu. Sebelum Xiao sempat bereaksi, nonanya sudah membungkuk dan berusaha keras memapah orang itu berdiri. "Nona, hati-hati dengan kesehatan Anda. Hubungi Dokter Zhang, suruh dia segera ke rumah." "Baik." Fu Qinghuan menatap orang di pelukannya. Di tengah hujan sederas ini, apa yang sebenarnya sedang dilakukan Ah Chen? Bahkan saat ada mobil lewat, kenapa dia tidak menghindar? Darah di bagian belakang kepalanya bercampur dengan air hujan, mengotori dan membasahi gaun Fu Qinghuan. "Xiao, cepat tancap gas." "Baik, Nona." Xiao sudah menyetir secepat mungkin. Akhirnya, Xiao mengemudikan mobilnya memasuki kawasan Villa Silan. Kawasan ini dikenal sebagai tempat paling mahal di kota timur. Dan disinilah rumah Fu Qinghuan berada. "Selamat datang, Nona." Mengikuti langkah kaki Fu Qinghuan yang terburu-buru, para dokter dan perawat segera mengikutinya dari belakang. Begitu tiba di ruang tamu, Nona yang biasanya sangat gila kebersihan, bagaimana bisa membiarkan orang yang basah kuyup itu berbaring di atas ranjang? Apalagi dia adalah seorang pria. Beberapa dokter dan perawat saling berpandangan dengan bingung. "Nona, bukankah kita harus mengobati luka tuan ini? Keluar, kalian semua keluar." Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Nona? Saat itu seorang pelayan masuk membawa baskom air. Setelah semua orang pergi, dia mengulurkan tangan untuk melepas kemeja basahku, lalu menyeka tubuhku dengan handuk hangat. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara Nona. Orang-orang yang menunggu di luar mulai berdatangan masuk, dan seketika langsung melihat Fu Qinghuan sedang menyeka tubuhku. "Cepat, tangani luka itu." Xiao yang berada di samping pun diam-diam terperangah. Nonanya benar-benar telah melihat tubuh pria itu, dari atas sampai ke bawah. Hal seperti ini kan bisa diserahkan kepada perawat, atau kalau tidak, diserahkan kepadaku juga tidak apa-apa. Bagaimana bisa Nona melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Jangan pergi." Aku tiba-tiba mencengkeram ujung baju dokter sambil merintih kesakitan. Dokter Zhang seketika gemetar, hingga tangannya saat mengoleskan obat menjadi agak kasar. Rasa sakit yang hebat membuatku mendesis tertahan. "Minggir!" Fu Qinghuan langsung mendorong Dokter Zhang hingga menjauh. "Dasar tidak becus, hal sekecil ini saja tidak bisa kau lakukan dengan benar." Fu Qinghuan pun mengoleskan obat ke lukaku dengan tangannya sendiri. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Ada apa sebenarnya?
Apakah Ah Chen telah ditindas oleh seseorang? Xiao Xiao pergi dan selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Nona. Sejak kapan Nona begitu memedulikan seorang pria? Selain itu, ganti semua pelayan di rumah ini dengan laki-laki. Karena selama bertahun-tahun Fu Qinghuan tidak pernah tertarik pada laki-laki, semua pelayan di rumahnya adalah perempuan. Itulah alasan mengapa tadi dia secara langsung turun tangan sendiri untuk menyeka tubuhku. Tuan, Anda sudah sadar? Saya adalah pelayan yang ditugaskan untuk merawat Anda. Di mana ini? Menjawab pertanyaan Tuan, ini adalah kawasan Barat Shugu. Kawasan Barat Shugu, kompleks villa bergaya Prancis paling mewah di kota timur. Bagaimana aku bisa ada di sini? Asisten Yu tidak sengaja menabrak Anda. Apakah Anda masih ingat? Sebelum sempat aku mengingatnya kembali, bagian belakang kepalaku tiba-tiba terasa sangat sakit berdenyut-denyut. Saat Anda terjatuh kemarin, kepala Anda tidak sengaja terbentur. Lukanya tidak terlalu dalam, dan dokter sudah membalutnya untuk Anda. Setelah berpikir sejenak, barulah aku mengingat seluruh kronologi kejadiannya. Begitu aku hendak turun dari tempat tidur, pelayan itu bergegas maju untuk menghalangiku. Tuan, jangan kamu bahkan nggak ingat siapa nona kami ya. Aku beneran nggak ingat sama sekali. Setelah ditabrak mobil, aku langsung pingsan dan nggak sadarkan diri. Sebenarnya, siapa sih yang udah nyelamatin aku? Aku bahkan nggak sempat ngelihat wajah nona kalian. Dia lagi mandi. Hari ini dia agak kehujanan demi nyelamatin Tuan. Aku sendiri nggak tahu sejak kapan tiba-tiba udah pakai jubah mandi ini. Ini ada apa sebenarnya? Tuan, tadi pakaian Anda basah kuyup karena kehujanan. Karena keadaannya sangat darurat saat itu. Dan demi mencegah flu, Anda makin parah. Kami sengaja menyiapkan jubah tidur ini untuk Anda. Tapi, gimana caranya jubah ini dipakaikan ke aku? Apa kamu yang bantuin aku ganti baju? Tuan, apa ada hal lain lagi? Ada lagi? Enggak ada lagi. Ah iya, pakaianku. Sudah kami cuci bersih dan sekarang ada di ruang pengering. Tunggu sebentar ya, biar saya ambilkan sekarang. Pelayan itu membungkuk dengan sangat sopan lalu berjalan keluar. Aku pun mulai memperhatikan sekeliling ruangan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan dekorasi yang sangat mewah dan elegan. Bahkan para pelayan di sini punya tata krama yang luar biasa sopan. Ini membuktikan kalau pemilik rumah ini bukanlah orang sembarangan. Meskipun orang yang menabrakku bukanlah Lu, Nian-Nian, tapi hubungan 8 tahun kami sudah tumbuh begitu kokoh di dalam hatiku bagaikan pohon yang menjulang tinggi. Namun sekarang semuanya dipaksa tercerabut sampai ke akar-akarnya. Sangat menyakitkan. Bahkan untuk bernapas saja rasanya sesak. Tuan, ini pakaian Anda tapi masih agak basah. Apa Anda mau langsung memakainya? Aku bergumam pelan. Kamu boleh keluar sekarang. Biar sisanya aku lakukan sendiri. Baru saja aku melepas jubah mandi ini, tiba-tiba ku dengar suara yang sangat menggoda. Pintu kamar didorong terbuka. Ku dengar kamu sudah sadar ya. Sesosok bayangan ramping melangkah masuk. Aku benar-benar nggak menyangka bakal ada orang yang masuk di saat seperti ini. Kamu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Wanita itu menyunggingkan senyum di bibir merahnya dan berkata, ini kan rumahku. Apa? Aku langsung bengong selama beberapa detik. Keluar! Wanita itu tertawa kecil. Mana ada tamu yang mengusir pemilik rumahnya sendiri? Lagian, nggak ada yang menarik untuk dilihat juga kok. Apa sih yang diributin? Apa maksudmu nggak ada yang menarik? Sialan! Apa orang tuamu nggak pernah ngajarin sopan santun dasar? Masuk main masuk aja, nggak pakai ketuk pintu. Masuk ke kamar sendiri ngapain harus ketuk pintu? Aku malah makin nggak percaya kalau ini kamarmu. Baju yang kamu pakai itu belum kering. Kalau nggak mau sakitmu makin parah, cepetan lepas baju itu. Astaga, udah dibawain baju malah diteriakin. Dunia ini kenapa sih? Aku menggelengkan kepalaku dengan bingung. Pantesan kepalaku pusing banget, ternyata aku lagi demam. Jadi, kamu yang menyelamatkanku? Nada bicaraku tadi emang agak keterlaluan sih. Tapi, gimana pun juga, makasih ya udah nyelamatin aku. Udah malam juga. Aku pamit pergi dulu. Emang kamu mau pergi kemana lagi? Aku udah nyelidiki semuanya dari awal. Aku tahu betul apa yang terjadi di Taman Langit itu. Aku kan bisa nginep di hotel dulu. Sudah semalam ini kamu keluar sendirian dari rumahku. Bisa-bisa anak buahku mikir aku yang ngusir kamu. Itu kan bisa ngerusak reputasiku. Aku pun membatin. Dia aja lagi dikejar-kejar sama dua kelompok geng. Mana ada reputasi baik yang tersisa. Tapi dari nadanya, kelihatannya dia cuma pengen bantu memulihkan kondisiku. Lagi pula, kamu kan udah pernah nyelamatin aku. Anggap aja ini caraku buat balas budi. Tinggal aja di sini sampai kamu dapat tempat tinggal baru. Fu Qinghuan selesai bicara,
lalu menambahkan dengan nada mengejek, "Aku nggak tertarik sama monyet kurus." "Monyet kurus? Berani-beraninya dia ngatain aku monyet kurus. Kepalamu masih sakit nggak? Kalau nggak, ya udah kamu istirahat dulu, Gi. Aku mau cek makan malam dulu, udah siap apa belum?" Aku menatap pakaian ganti baru yang ada di tanganku. Ukuran dan modelnya, jangan-jangan sengaja dibeliin buat aku. Memikirkan hal itu, aku langsung menggelengkan kepalaku. Pasti sering ada cowok yang nginep di sini. Makanya semua ukuran juga ada. Saat aku baru mau mandi air hangat, aku malah ngelihat wajahku di cermin pucat banget. Dengan keadaanku yang seperti ini, siapa juga yang mau menyukaiku? Wajar saja kalau lu nian-nian berpaling ke lain hati. Setiap kali teringat lu nian-nian, hatiku rasanya sakit sekali. Hubungan yang terjalin selama 8 tahun, kini berubah menjadi sebilah belati tajam. Dan tanpa disadari langsung menikam tepat di lubuk hatiku. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, Fu Qinghuan mengetuk pintu kamar. "Turunlah, ayo makan." "Apa Acen ketiduran ya?" Saat pintu dibuka, lampu kuning hangat di kamar mandi terlihat menyala. Uap panas pun tampak keluar dari celah pintu. Saat Fu Qinghuan baru saja hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara alarm berbunyi dari dalam kamar mandi. Fu Qinghuan langsung menyadari ada yang tidak beres. Wanita itu segera memutar gagang pintu, namun ternyata pintunya terkunci dari dalam. "Ah Chen, kamu dengar suaraku kan?" Begitu pintu dibuka, uap panas yang pekat langsung menyembur keluar. Aku sudah tergeletak lemas di lantai. Fu Qinghuan segera membantuku berdiri. "Yan Chen, bangunlah! Dokter, cepat panggil dokter." "Nona, Anda memanggil saya untuk membalut kembali lukanya. Cepat lakukan." "Baik, baik, baik. Saya akan segera mengganti perbannya." "Laki-laki bodoh, mandi saja bisa sampai pingsan begini. Lengah sedikit saja, kamu langsung membuat masalah." "Nona, infeksi pada lukanya telah menyebabkan demam tinggi. Kondisi Tuan sepertinya cukup mengkhawatirkan. Tidak peduli cara apapun yang harus digunakan. Demamnya harus segera diturunkan. Pastikan dia baik-baik saja." Entah sudah berapa lama waktu berlalu, aku perlahan membuka mataku yang masih terasa sangat berat. Kesadaranku perlahan-lahan mulai pulih. "Kamu sudah bangun? Apa ada bagian tubuhmu yang terasa sakit?" Aku mengangguk pelan, lalu menggelengkan kepalaku lagi. "Apakah dia menyiksamu?" Aku menggelengkan kepalaku, mencoba sekuat tenaga untuk melihat wanita di depanku dengan jelas. Aku berusaha keras untuk menyangga tubuhku dan duduk. "Kepalamu masih sakit?" Aku mengangguk pelan. Kemudian, aku terpaku saat melihat sosok bayangan kabur di depanku. "Ada apa? Apa kamu merasa sangat tidak nyaman?" "Aku akan meminta Dokter Zhang masuk untuk memeriksamu." "Wanita brengsek itu, bagaimana bisa dia berbuat sekasar itu padamu? Kenapa juga kamu harus mencintai orang sepertinya? Kenapa? Kenapa harus adikku? Kalian bahkan sudah punya anak." Fu Xinhuan sedikit mengernyitkan alis cantiknya. "Mungkinkah Acen menganggapku sebagai Lu Nian-Nian? Bukankah dia hanya seorang wanita? Ada banyak sekali wanita lain di dunia ini. Tapi Nian-Nianku berbeda dari yang lain. Kamu tadi bilang merasa tidak nyaman. Aku akan panggil dokter untuk memeriksamu. Tidak ada gunanya. Di sini, di sini rasanya sakit. Kenapa? Kenapa kamu tidak menyukaiku lagi? Apa kesalahanku? Bagian mana dariku yang kurang baik? Katakan saja padaku, aku bisa mengubah semuanya." Di detik berikutnya, aku langsung menarik Fu Xinhuan ke dalam pelukanku dan menciumnya. Fu Xinhuan hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya mulai memanas. Bahkan pandangan matanya mulai kehilangan fokus. Acen cepat atau lambat akan menjadi milikku, tapi tidak sekarang. Acen yang sekarang sama sekali tidak tahu siapa aku. Keesokan paginya, saat aku membuka mata, kamar tidur sudah kosong. Dengan kesadaran yang masih samar, aku teringat semalam di kamar mandi, entah bagaimana aku bisa pingsan begitu saja. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saat itu, seorang pelayan yang sedang membersihkan ruang tamu melihatku dan berjalan turun. "Tuan Yan, Anda sudah bangun? Saya akan segera mengantar Anda ke lantai 1 untuk makan." "Tidak usah. Di mana nona mudamu?" Pelayan itu tersenyum. "Nona sudah pergi sejak pagi sekali untuk menghadiri wawancara." "Wawancara?" Tepat di saat aku merasa bingung, layar televisi tiba-tiba menampilkan sebuah program wawancara bisnis. Seorang CEO wanita dari sebuah grup perusahaan besar yang selama 6 tahun berturut-turut menduduki posisi pertama dalam daftar orang terkaya, seorang nona muda yang masih lajang. Benar, itu adalah nona muda kami. Pantas saja aku selalu merasa namanya terdengar sangat familiar. Ternyata dia adalah CEO dari Chengwang Group. Secara pribadi,
Aku sudah membayangkan berbagai macam identitas dirinya, tapi sama sekali tidak menyangka kalau identitasnya ternyata seperti ini. Nona muda kami sangat hebat kan? Benar, Tuan Yan sangat serasi bersanding dengan Nona. Kalian berdua pasti bisa melahirkan bayi tercantik sedunia. Aku pun mengalihkan pembicaraan, lalu bertanya apakah kamu tahu ponselku ada di mana. Ponsel Tuan Yan basah kuyup kena hujan kemarin. Setelah kami membawanya ke tempat servis, ponselnya ditaruh di kamar yang baru saja Anda tinggalkan. Terima kasih, jawabku lalu berjalan kembali ke kamar tidur. Dan benar saja, ponselnya menyala. Aku tahu kalau aku mengatakannya sekarang, kamu pasti tidak akan percaya. Lu Nian sudah lama berhubungan dengan Yi Bai. Dia terus menghubungiku di saat dia juga tidur dengan Yi Bai. Sekarang mereka bahkan sudah punya anak. Apa? Berani-beraninya Lu Nian melakukan hal seperti itu? Aku juga baru mengetahui kebenarannya kemarin. Kemarin adalah hari ulang tahunnya. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan bertunangan dengan adik laki-lakiku. Kamu tahu tidak? Kemarin juga bertepatan dengan hari peringatan grup Qingnian yang telah bergabung selama 3 tahun. Penggabungan apa? Mereka sudah bergabung selama 3 tahun. Dan aku pun baru mengetahuinya kemarin. Bodoh sekali kan? Bahkan warisan atas namaku pun sekarang terancam berubah. Kamu tahu tidak? Ibai sekarang menjabat sebagai direktur utama grup itu. Bahkan tante juga jadi direktur utama sekarang, bagaimana bisa? Seingatku, surat wasiat yang dibuat kakekmu dulu sama sekali tidak menyertakan bagian untuk mereka. Benar, niat mereka sudah sangat jelas. Di satu sisi masuk ke dalam grup lebih cepat untuk membangun hubungan baik dengan karyawan internal, lalu menunggu ayahku mewarisi harta itu agar mereka bisa merebut bagian mereka. Harus kuakui, rencana licik mereka memang sangat matang. Sungguh keterlaluan. Ini sudah kelewatan. Tunggu aku Yang akan segera kembali dan membereskan mereka untukmu. Jangan, Tuan Muda. Apa kamu pikir keadaanku sekarang belum cukup kacau? Aku meneleponmu sekarang justru untuk menanyakan apa yang harus kulakukan. Apalagi yang bisa dilakukan? Tentu saja rebut kembali warisan itu dulu. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, kamu tidak tahu ya? Untuk mewarisi harta itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Siapapun di antara aku dan ayahku yang memenuhinya lebih dulu, dialah yang berhak mewarisinya. Syarat apa saja? Pertama, harus bisa mereproduksi. Aroma QV13, produk terbaru dari grup Qingyan. Apa itu QV13? Itu adalah parfum terakhir yang diracik kakek sebelum beliau wafat, bahkan belum sempat dipasarkan. 3 tahun lalu, ayah mengirimku ke luar negeri untuk belajar teknik meracik parfum. Ayahmu itu orangnya sangat licik dan culas. Mana mungkin dia mau menyerahkan warisannya begitu saja kepadamu? Bukankah dia pernah bilang, siapapun yang mewarisi harta itu harus mengingat hubungan ayah dan anak lalu membaginya? Aku mengangguk pelan. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi tidak disangka. Setelah 3 tahun menyelesaikan studi dan pulang, situasi di rumah sudah berubah total. Lalu cara meracik QV13 itu, apa sudah berhasil kamu pecahkan selama 3 tahun ini? Belum. Proses pembuatan parfum ini sangat rumit. Bahkan, bagiku yang sejak kecil bisa mengenali berbagai aroma, aku tetap angkat tangan di hadapan parfum yang satu ini. Aku hanya bisa menebak 1-2 bahan saja. Ditambah lagi proses peracikannya sangat sensitif terhadap waktu. Sedikit saja ada kesalahan, aromanya akan langsung berubah. Aduh, lalu bagaimana dong? Syarat pertamamu saja sudah sesulit ini. Sudah diteliti selama 3 tahun pun tidak membuahkan hasil. Kalau menurutku, apa mungkin tidak ada harapan lagi seumur hidupmu? Oh ya, tadi kamu bilang, untuk menerima warisan itu harus memenuhi 2 syarat. Lalu, apa syarat yang kedua? Pewarisnya harus membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Apa? Kenapa sulit sekali? Kakekmu mending bilang langsung saja kalau dia tidak mau memberikan warisan itu kepadamu. Yang merasa kakekku sengaja mempersulit keadaan. Tapi kakekmu kan dulu sangat menyayangimu. Mana mungkin beliau membuat syarat waris setinggi itu? Sebenarnya apa sih tujuan beliau yang sebenarnya? Sebenarnya ini tidak aneh kok. Beliau ingin aku sukses dalam studiku dan memiliki pernikahan yang bahagia. Aku rasa beliau menggunakan warisan ini untuk memotivasiku, agar kelak aku bisa menjadi orang yang sukses. Yang mengangguk, mendengarmu berkata begitu. Masuk akal juga sih. Aku mulai merasa khawatir. Ayah, sekarang sudah memenuhi syarat warisan yang kedua. Dia sudah memiliki keluarga. Sekarang tinggal syarat pertama saja. Asalkan dia berhasil meracik formula QV sebelum aku, 13 cabang grup Qingyan dan aset senilai puluhan miliar, yang merupakan hasil kerja keras seumur hidupnya,
Jika di masa depan jatuh ke tangan Bibi dan Yibai, kakek di alam sana pasti tidak akan bisa tenang. Lalu apa rencanamu? Selama 3 tahun aku tidak ada di grup, ayah yang mengurus semuanya. Tidak ada yang tahu kalau jabatanku dan ayah itu sama. Kami berdua adalah pelaksana tugas presiden direktur grup. Yang aku khawatirkan adalah mereka sudah menganggapnya sebagai presiden direktur grup yang sebenarnya. Demi mencegahku kembali untuk merebut warisan, Bibi mungkin saja sudah menempatkan orang-orangnya di dalam grup. Bisa jadi, sebelum aku sempat menduduki kursi pelaksana tugas presiden direktur, aku sudah diusir keluar. Lalu, bagaimana dengan surat wasiatnya? Apa gunanya kalau kamu menunjukkan surat wasiat itu kepada mereka? Surat wasiatnya ada di rumah. 3 tahun lalu saat aku pergi ke luar negeri, aku tidak membawanya. Sekarang kamu mau pulang untuk mengambilnya? Tentu saja, kamu pasti harus mengambilnya. Seperti yang kamu katakan, grup Qingyan adalah hasil kerja keras kakekmu seumur hidup. Bagaimanapun caranya, kamu harus merebutnya kembali. Kalau sampai jatuh ke tangan orang luar, kakekmu pasti tidak akan bisa tenang di alam sana. Benar juga, ini memang sudah seharusnya menjadi milikku. Bagaimana bisa kuberikan begitu saja kepada orang lain? Kalau dulu, aku rela menyerahkan seluruh warisan ini kepada ayah tanpa sisa. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Ayah bukan lagi sosok ayah yang baik dan menyayangiku dulu. Atau mungkin dia memang tidak pernah menjadi orang baik, hanya saja aku yang tidak menyadarinya selama ini. Setelah sekian lama akhirnya pulang ke rumah, aku tidak boleh memperlihatkan kelemahanku kepada siapapun. Tuan Yan, Anda mau pergi? Nona sudah berpesan, sebelum Anda benar-benar sembuh, Anda tidak boleh pergi kemana-mana. Aku cuma mau keluar sebentar untuk cari udara segar. Lagi pula, memangnya dia berhak mengatur kebebasanku? Kalau Anda pergi, aku tidak tahu harus menjelaskan apa pada Nona. Bagaimana kalau begini saja? Aku telepon Nona dulu untuk melapor, biar kami tidak disalahkan karena lalai bertugas. Bisa-bisa hidup kami ke depannya bakal susah. Kamu membicarakan Nonamu seolah dia monster yang menakutkan saja. Apa dia benar-benar semengerikan itu? Ya, pelayan itu mengangguk dengan ragu. Bahkan jauh lebih mengerikan dari monster. Tuan Yan cuma melihat sisi lembut dan sabarnya saja. Kalau dia sudah benar-benar marah, seluruh dongceng bakal gemetar ketakutan. Kalau dia semenakutkan itu, biar aku saja yang bicara dengannya. Tenang saja, ini bukan tanggung jawabmu. Saat aku sedang berjalan di jalan, aku baru saja berniat menelepon Fu Qinghuan. Tiba-tiba ponselku berdering. Sebuah nomor asing muncul di layar. Biasanya aku pasti tidak akan mengangkatnya. Tapi saat ini samar-samar aku merasa orang yang menelepon ini mungkin Fu Qinghuan. Halo, siapa ini? Masih ingat dengan nona besar ini. Jen, kok kamu? Wah, ternyata kamu masih ingat aku ya. Nona besar ini memang meninggalkan kesan yang mendalam bagimu. Kenapa kamu pulang ke tanah air tapi tidak memberitahu aku sama sekali? Memangnya tidak butuh aku jemput di bandara? Aku cuma butuh kamu melakukan satu hal. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Pastikah Ahau yang memberitahu dia kalau aku sudah pulang. Kalau tidak, dia tidak mungkin secepat ini menggangguku lagi. Tepat setelah aku mematikan telepon, sebuah mobil sport tiba-tiba berhenti tepat di depanku. Kak Acen, lama tidak bertemu. Acen, kenapa wajahmu kelihatan agak kuyu? Ada masalah apa? Apa terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan? Bukan urusanmu. Aku memilih lewat jalan lain, malas meladeninya. Bagaimana dia bisa tahu aku ada di sini? Jangan-jangan telepon yang tadi itu dilacak? Sejak zaman sekolah dulu, wanita ini seperti permen karet, menempel terus padaku dan nggak mau lepas. Mau pakai cara apapun, aku tetap nggak bisa mengusirnya. Setelah susah payah, akhirnya bisa pergi ke luar negeri. Dan menikmati masa tenang selama 3 tahun, siapa sangka baru saja pulang dia sudah menempel lagi padaku. Si playgirl murahan ini sok mengejarku. Tapi di sisi lain, dia juga nggak pernah menolak cowok-cowok lain. Suka tebar pesona kemana-mana. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai wanita seperti dia? Kak Chen, mau pergi kemana? Kita pergi bareng yuk. Kalau saja pria ini milikku, pasti rasanya luar biasa sekali. Kak, kakak mau pergi kemana? Biar kuantar ya. Aku meliriknya dari atas sampai bawah. Pikirannya masih saja dipenuhi niat genit. Kalau bicara juga asal ceplos tanpa disaring, bahkan seleranya pun masih tetap seaneh dulu. Nona She, setelah sekian tahun, apa kamu masih belum bisa mendapatkan pria lain? Apa itu artinya pesonamu sudah mulai luntur? Sampai-sampai nggak ada lagi cowok yang mengantre demi kamu? Makanya karena kesepian kamu lari mencariku? Hah, nona muda ini nggak akan pernah kesepian. Lagi pula, aku sudah bosan main-main dengan cowok lain. Cuman kamu satu-satunya yang selalu membuatku kepikiran. Acen, setelah sekian lama, jangan-jangan di dalam hatimu masih ada Lunian-Nian?
Aku dengar-dengar dia selingkuh loh. Dan selingkuhannya itu adikmu sendiri. Bukan urusanmu. Tentu saja ini urusanku. Masalahmu itu kan masalahku juga. Ayo naik. Biar ku bantu kamu memberi pelajaran pada para pengkhianat itu. Minggir. Jangan halangi jalanku. Ini baru pertama kalinya aku mendengar ada orang yang merasa terganggu karena aku menghalangi jalannya. Yanqing, kamu tahu nggak kehadiranku di jalanan ini adalah sebuah kehormatan bagi jalan ini sendiri? Sejinjen, bisakah kamu punya harga diri sedikit saja? Pertanyaan yang bagus. Sejak aku mulai mengejarmu, rasa maluku ini sudah kubuang jauh-jauh. Kak Acen, kamu memang selalu istimewa. Semua kata-kata yang orang lain gak berani ucapin. Malah kamu bilang semua. Tapi aku justru suka kamu yang kayak gini. Saya menyetop taksi. Pak, ke Villa Qingyan ya. Makasih ya, padahal ada mobil sport mewah tapi kamu malah nggak mau naik. Malah milih naik taksi buat apa coba? Si Zenzan benar-benar tidak habis pikir. Kenapa aku bisa sebenci ini sih sama dia? Banyak banget cowok yang pengen tidur sama dia. Tapi dia malah sok tampil beda. Tapi makin aku bersikap begini, dia malah makin tertarik. Chen, seleramu makin hari makin payah aja sih. Mobil rongsok kayak gini. Apa nggak sama aja dengan main-main sama nyawamu sendiri? Kalau sampai kamu kenapa-napa, terus aku harus nikah sama siapa? Emangnya siapa yang bilang aku mau nikah sama kamu? Terus, apa kamu udah kelamaan tinggal di luar negeri ya? Sampai rambu lalu lintas aja nggak bisa baca? Kamu sadar nggak sih kalau kamu itu lagi lawan arah? Sok-sokan bilang aku main-main sama nyawa. Emangnya kamu sendiri pernah peduli sama nyawamu? Chen, kamu lagi khawatirin aku kan? Ngaku deh. Kecuali kalau kamu mau nerima perasaanku, kalau enggak, aku bakal terus ngintilin kamu sampai akhir. Kalau aku kenapa-napa, kamu harus ngerawat aku seumur hidup. Menyindirnya, aku malas meladeni dia dan berkata pada sopir, Pak, tolong salip dia ya. Batas kecepatan di jalan ini cuma 40, dan sekarang saya sudah jalan 39. Sopir taksi itu melirik si Janjan sejenak sambil menyetir, lalu seketika bergidik ngeri. Lagi pula, siapa yang berani nyalip mobil nona besar sih? Bukannya itu cari mati? Haha, baguslah kalau kamu tahu diri. Aku bener-bener nggak tahan lihat dia pamer di jalanan kayak gitu. Mentang-mentang mengandalkan kekuasaan keluarganya, dia jadi bertindak semena-mena dan menganggap aturan lalu lintas kayak angin lalu. Suka-suka dia mau nyetir kayak gimana. Benar-benar menganggap jalanan ini milik keluarganya sendiri. Di dalam bus ada beberapa anak muda melihat si Zenzhen yang sedang mengendarai mobil sport berwarna mencolok itu. Cantik banget ya cewek yang lagi nyetir itu. Apa dia beneran nona besar sih? Dia kelihatan jauh lebih cantik daripada yang di majalah. Mungkin karena mendengar pujian dari orang-orang di jalan, si Janjan pun mengecup jari telunjuknya sendiri. Dia melemparkan kecupan jauh ke arah mereka. Anak-anak muda di dalam bus mulai berteriak histeris. Banyak orang di dalam mobil langsung keluar, bahkan sampai meninggalkan mobil mereka begitu saja. Mereka semua berbondong-bondong mengerumuninya. Tak lama kemudian, jalanan langsung macet total. Kemacetan di jalan itu pun menjadi semakin parah. Suara klakson yang saling bersahutan, suara teriakan para pejalan kaki, bercampur baur dengan kecupan jauh dari si Zenzhen yang sok anggun itu. Aku terjebak di tengah kerumunan, tidak bisa maju ataupun mundur. Aku melihat kekacauan di depan mataku yang semakin menjadi-jadi ini, amarah di dalam dadaku rasanya hampir meledak. Aku harus segera pergi ke grup Qingyan dan membuat orang-orang yang menyakitiku membayar mahal, bukannya malah terjebak di sini untuk meladeni si Zenzhen. Dengan wajah masam, aku menerobos kerumunan orang yang mendekat. Si Zenzhen, minggir sekarang. Jangan hambat urusanku. Namun si Zenzhen sama sekali tidak mau berhenti. Dia adalah pria yang sudah lama aku sukai. Yanchen, mohon bantuannya ya semuanya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan menyorot kami. Lalu menjepret kami dengan membabi buta. Aku menghempaskan tangannya dengan kuat. Nada bicaraku menjadi sangat dingin dan menusuk. Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Kalau kamu masih terus menggangguku, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Dia terhuyung selangkah ke belakang akibat kibasanku. Ah, Kak Chen, aku hanya ingin membantumu. Lu Nianian dan Yan Yibai sudah memperlakukanmu seperti itu. Hanya aku yang tulus padamu. Aku tidak butuh kebaikanmu. Aku harus pergi ke Villa Qingyan untuk mengambil kembali surat wasiat itu. Tapi aku tidak boleh membiarkan Yan Yuandong terus menggangguku. Sorotan lampu mobil yang menyinyilaukan menembus kerumunan yang kacau itu, lalu perlahan berhenti tepat di hadapanku. Kerumunan orang yang tadinya bising di sekitar kami, entah bagaimana tiba-tiba menjadi sedikit lebih tenang. Kaca mobil perlahan diturunkan. Naiklah. Dia hanya mengucapkan kata itu dengan nada datar.
namun tidak menerima bantahan sedikit pun. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Di saat pintu mobil ditutup kembali, kebisingan dari luar benar-benar terputus. Di dalam mobil terasa begitu bersih dan sunyi. Aroma harum yang lembut dan menyejukkan perlahan menenangkan kegelisahan di hatiku. Melihat hal itu, si Zen langsung mendekat ke jendela mobil. "Kamu siapa? Atas dasar apa kamu membawa pergi Kak Chen? Asal kamu tahu saja, aku ini nona besar dari keluarga Shi. Jangan harap kamu bisa merebutnya dariku. Jalan." Meninggalkan teriakan si Zen dan keributan orang-orang. Samanya dan nanti, jauh di belakang kami. Aku bersandar di kursi mobil. Tubuhku yang tegang akhirnya bisa sedikit rileks. Sambil mengangkat tangan, aku memijat pelipisku yang terasa pening. Ini sangat mendesak, aku harus kembali ke Villa Qingyan. Surat wasiat kakek masih ada di sana. Hanya dengan mendapatkan surat wasiat itu, aku baru bisa merebut kembali grup Qingyan secara sah dan membongkar kedok asli Yan Yongdong serta kaki tangannya. Aku akan menemanimu. Sistem keamanan Villa Qingyan, jadwal terbaru Yan Yongdong, hingga penempatan staf di dalam rumah itu. Semuanya sudah kusuruh Xiao selidiki sampai tuntas. Kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Dan aku, Fu Qinghuan, tidak pernah berutang budi pada siapapun. Terlebih lagi, aku tidak akan mungkin tinggal diam melihat masalahmu. Jika kamu ingin membalas dendam, aku akan memberimu kekuatan. Jika kamu ingin merebut kembali semua milikmu, grup Chen Wang akan menjadi sandaran terkuatmu. Selama ini dia telah menolongku di tengah kecelakaan mobil itu, menampungku dan merawatku dengan penuh perhatian, diam-diam menyelidiki semua hal untukku, dan memberikan dukungan tanpa pernah meminta imbalan apapun. Sementara orang-orang yang kuanggap sebagai keluarga terdekat, malah mengumumkan kematianku tepat di hari kepulanganku ke tanah air, demi merampas seluruh harta dan warisanku. Setitik kehangatan perlahan mengalir dan menyebar dari lubuk hatiku. Aku menatap wanita yang kini berdiri tegak di puncak tertinggi kota Dongcheng ini, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Fu Qinghuan, terima kasih banyak. Setelah aku menyelesaikan semua urusan ini, aku pasti akan membalas semua kebaikanmu. Aku tidak butuh balasan darimu, yang kuinginkan hanyalah melihatmu menang." Mobil pun melaju dengan cepat, melesat menuju Villa Qingyan. Tempat tinggal sekaligus rumah tempatku tumbuh besar sejak kecil. Tapi sekarang, tempat ini tak ubahnya seperti penjara yang dingin. Satpam di depan pintu langsung tegang saat melihat wajahku. "Tuan besar berpesan kalau Anda tidak boleh masuk." "Aku mau pulang ke rumahku sendiri. Memangnya butuh izin orang lain?" ucapku dengan nada sedingin es. Lalu terus melangkah maju. Satpam itu tidak berani menahanku secara paksa. Dia hanya bisa buru-buru mengambil ponselnya untuk melapor. Begitu melangkah masuk ke ruang tamu, aku langsung mendengar suara Yan Yuandong, Yang Yuying, Yan Yibai, dan Lu Nianian yang sedang tertawa dan bercanda. Mereka berempat sedang berkumpul di sofa, mendiskusikan masa depan grup perusahaan dan detail pernikahan. Mendengar suara langkah kaki, mereka serentak menoleh. Begitu melihatku, senyum di wajah mereka langsung membeku seketika. "Yuan Chen, kenapa kamu bisa ada di sini? Apa satpam di luar semuanya sudah mati? Siapa yang mengizinkanmu menerobos masuk? Satpam, cepat usir dia keluar." Yan Yibai merangkul Lu Nian, yang wajahnya mendadak pucat pasi. Ada kilatan panik di matanya. "Kak, baguslah kalau kakak sudah pulang. Selama beberapa hari kakak pergi, kami semua sangat mengkhawatirkanmu." "Khawatir? Khawatir karena aku masih hidup? Takut kalau aku mengganggu rencana kalian untuk merebut hartaku? Takut mengacaukan pernikahan megah kalian? Atau takut kalau aku menghalangi kalian menguasai grup Qingyan, iya kan? Chen, aku minta maaf. Tapi kami benar-benar saling mencintai. Kami tidak memberitahumu karena takut membuatmu khawatir di luar negeri. Tolong maafkan aku. Memaafkanmu, kamu mengkhianati hubungan 8 tahun kita. Berselingkuh dengan adikku sendiri sampai hamil. Bahkan diam saja saat mereka menyatakan aku telah mati. Apa wanita sepertimu pantas dimaafkan? Jangan asal bicara kamu. Seorang grup Qingyan adalah milikku dan Yibai. Sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Surat wasiat kakekmu itu sudah lama tidak berlaku. Tidak berlaku? Xiao segera menyodorkan sebuah dokumen padaku. "Yan Yuandong, kamu telah memalsukan surat wasiat, menggelapkan aset grup hingga miliaran, dan bersekongkol dengan pihak luar untuk menyingkirkan karyawan lama. Semua bukti ini, grup Cheng Wang sudah sepenuhnya berada di bawah kendaliku.
Selain itu, formula parfum Q13 yang ditinggalkan kakek sudah berhasil kuracik dengan sempurna. Ditambah dengan status lajangku yang siap berkeluarga, aku sepenuhnya memenuhi syarat sebagai ahli waris. Kulemparkan surat wasiat asli dan bukti racikan parfum itu ke atas meja. Wajah Yan Yuandong mendadak pucat pasi, ia pun terduduk lemas di sofa. Yang Yunying gemetar hebat, tak ada lagi keangkuhan yang biasa ia tunjukkan. Sorot mata Yan Yibai tampak gelisah, ia tidak berani menatapku langsung. Lu Nian benar-benar hancur. Ia terduduk lemas di lantai sambil menangis histeris. Tepat di saat itu, suara sirin polisi terdengar dari luar. Fu Qinghuan berkata dengan nada dingin, atas dugaan penggelapan jabatan, penipuan bisnis, dan pemalsuan dokumen, polisi sudah tiba. Para petugas polisi melangkah masuk ke ruang tamu, menunjukkan surat perintah penangkapan di tempat, lalu menggiring Yan Yuandong. Jiang Yunying dan Yan Yibai pergi satu persatu. Nian, karena terlibat dalam konspirasi ini, juga ikut dibawa untuk membantu penyelidikan. Yang menanti mereka kini adalah hukuman hukum dan kehinaan di mata masyarakat. Kejahatan akhirnya mendapat balasan. Mereka telah memeras otak demi merebut segalanya dariku, namun pada akhirnya justru berakhir di penjara. Aku kini berdiri di ruang tamu yang lengang, mengembuskan napas lega yang panjang. Awan mendung yang menekan hatiku selama 3 tahun akhirnya sirna sepenuhnya. Fu Qinghuan berjalan menghampiriku, lalu dengan lembut menggenggam tanganku. Aku menatap wajahnya yang teduh, membuat hatiku seketika merasa tenang. Cahaya matahari senja menembus jendela kaca besar, menyinari tubuhnya, menampilkan keindahan yang membuatku tak bisa berpaling. Sejak pertemuan tak terduga kami dalam kecelakaan pesawat, hingga aksi penyelamatan nekat di tengah badai hujan, sampai detik ini dia menemaniku merebut kembali segalanya. Wanita ini rupanya telah lama singgah di lubuk hatiku yang terdalam. Fu Qinghuan, jika dulu kamu selalu melindungiku, mulai sekarang biarkan aku yang menjagamu. Grup Qingyan pasti akan kupertahankan. Wasiat terakhir dari kakek Cheng, dan hal terpenting dalam hidupku saat ini adalah untuk selalu menemanimu. Tatapannya dipenuhi senyuman yang begitu lembut saat dia berjinjit dan mendaratkan kecupan lembut di bibirku. Ciuman ini tidak terasa terburu-buru, tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kami. Yang ada hanyalah ketulusan, kebahagiaan, dan keyakinan yang begitu pasti. Setelah kejadian itu, aku resmi mengambil alih kepemimpinan grup Qingyan, menata kembali seluruh bisnis perusahaan, serta memanggil kembali para karyawan lama. Kisah kami pun menjadi buah bibir yang melegenda di dunia bisnis Dongcheng. Aku dan Fu Qinghuan akhirnya menggelar sebuah pesta pernikahan yang sangat megah, yang berhasil mengguncang seluruh penjuru ibu kota. Kehidupan pernikahan kami pun berjalan dengan sangat hangat dan harmonis. Aku bukan lagi sosok menyedihkan yang dikhianati oleh keluarga, maupun orang malang yang hancur karena cinta. Fu Qinghuan pun tetap sama, menjadi sosok nona besar Jin Xuan yang disegani banyak orang, namun hanya menunjukkan sisi lembutnya padaku seorang. Lihat hatiku yang sudah seutuhnya dimiliki oleh orang lain, dan hidup dengan sangat bahagia. Zhenjian akhirnya benar-benar menyerah, dan tidak akan pernah menggangguku lagi. Sementara itu, orang-orang jahat seperti Yan Yuandong, Jiang Yuying, dan Yan Yibai kini harus menghabiskan sisa hidup mereka di dalam penjara, membayar mahal atas segala keserakahan dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Sementara reputasi Lu Nian hancur total, dan tidak ada seorang pun yang mau menolongnya lagi. Kini dia hanya bisa hidup luntang-lantung di kasta terbawah dan tidak pernah lagi merasakan kejayaannya yang dulu. Saat sinar mentari menyinari bayangan hangat aku dan Fu Qinghuan yang sedang bersandar bersama, aku akhirnya sadar bahwa kecelakaan pesawat itu bukanlah sekadar musibah, melainkan sebuah anugerah. Bencana yang menjauhkanku dari orang-orang munafik dan mempertemukanku dengan sosok yang benar-benar berharga untuk dicintai seumur hidup. Pada akhirnya, kebaikan akan selalu menuai kebahagiaan dan kejahatan akan mendapatkan balasannya sendiri. Sedangkan bagiku, bisa terus menggenggam erat tangan Fu Qinghuan dan melangkah bersama adalah akhir kisah terindah yang paling sempurna dalam hidup ini.